Kita buka aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya dan bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa Zoom ya. Ya, pada kesempatan kali ini biasanya ngobrol biasa aja sama Mas Fahri ini. Nah, gimana Mas Fahri kabarnya? Masih sehat, masih seger. Ada, alhamdulillah. Ya, ini Fayan gimana kabarnya? Gimana? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ini banyak yang bergabung ini. Alhamdulillah. Ini teman-teman saya sebenarnya malu karena dulu kan yang ngajarin anak kan antum. Enggak lah. Ya, alhamdulillah ini ada yang dari Liwa, ada dari luar Liwa juga ini. Ya, alhamdulillah ada ada anak-anak juga nih. Ya, pemuda-pemuda, remaja-remaja nih ikut gabung juga. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya, selamat bergabung ini. Sekarang kita ada 27 orang, banyak juga ya. Jadi harapannya masih sedikit, kok banyak ya. Ya, alhamdulillah kita sudah bergabung juga ini Mas Fahri ya. Mas Fahri ini sekarang di Mesir ya? Alhamdulillah. Sekarang di sana jam berapa Mas? Jam 3.09, 15.09. Kita beda 5 jam. Oh, jam 3 sore ya? Jam 3 sore ya? Belum asar berarti? Belum asar. Setengah jam lagi asar insya Allah. Setengah jam lagi. Di sini baru selesai isya ya. Luar biasa nih. Nah, ini Mas Fahri ini luar biasa ya, bisa sampai ke Mesir ya. Aslinya beliau ini orang kampung ya. Kampung sawah. Kampung sawah. Ya. Namanya Kampung Sawah ya di Bandar Lampung ya. Di Bandar Lampung. Di Mesir sekolah di mana Mas? Di Mesirnya? Saya di Universitas Al-Azharnya. Jurusan di sini namanya kuliah Lugha Arabiyah. Jadi sastra Arab lah kalau di Indonesianya mungkin. Al-Azhar ya, Mesir ya. Alhamdulillah. Ini banyak anak-anak sekolah nih, semoga bisa sampai ke Mesir juga nih. Amin. Ini ada Boga, ini ada Torik, ya ada banyak ini yang ikut gabung juga. Alhamdulillah. Gimana ceritanya bisa sampai sana? Sebelumnya tapi bolehlah disapa dulu, kasih salam dulu ini teman-teman yang udah gabung. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad bin Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini alhamdulillah akhirnya saya bisa ketemu dengan Mas Oyen satu forum, karena biasanya beliau yang jadi pemateri, saya jadi MC-nya, nih sekarang kok kalah gantian gitu. Ini rezeki yang luar biasa, karena ya namanya ilmu ya begitu, kalau nggak diajar ya mengajar gitu. Dan sekarang kayak saya kebetulan diamanahi beliau untuk ngisi gitu, jadi ya saya gimana lah, namanya sebagai seorang murid ya nggak bisa menolak lah permintaan dari sang guru gitu kan. Jadi harus diturutin aja apa kemauannya seperti itu. Dan ini juga makasih banget nih untuk teman-teman yang sudah gabung ya, semoga saya bisa memberikan faidah dari apa-apa yang sudah saya dapatkan dari guru-guru saya seperti itu. Dan insya Allah juga ya nanti kita lebih sering sharing lah sama Ustadz Oyen atau Mas Oyen ini manggilnya. Saya biasanya manggilnya Mas Oyen, nggak sopan. Ya nggak apa-apa lah. Kita ini di sini ngobrol santai. Ya. Okay. Biasanya forum Zoom tapi ini ya banyak formal juga ya. Apa namanya kalau formal itu apa namanya? Ya itu kayaknya webinar kayaknya. Ya. Nah, kita ini santai aja, nanti teman-teman yang sudah gabung ini ya, mau anak-anak, mau ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau mau ada yang bertanya nanti kita sharing aja di sini ya. Semoga kita dapat
tambahan ilmu yang bermanfaat. Khususnya kita mau nyambut bulan Ramadan ini ya. Temanya sih agak aneh ya temanya. Karena kalau dulu saya waktu kecil memang suka nonton Doraemon. Ya. Kalau antum kayaknya nggak suka ya Doraemon ya? Kayaknya saya waktu pertama kali, Mas Ana waktu pertama kali tahu temanya ini kok agak bingung gitu ya. Ini kok panitia kok kayak gini ya ngasih temanya gitu kan, kok nggak biasa gitu. Ini nggak ada panitianya ini Mas. Oh, nggak ada panitianya. Nggak ada panitia ini ya. Ini gabung teman-teman ya. Mudah-mudahan kita sharing dapat manfaatnya. Ini panitianya anak-anak nih ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut, boleh deh ini siapa yang mau bantu kita dengerin baca Quran nih? Ayo, mau siapa? Khalid atau Boga nih? Boga Alten boleh nih, udah gabung nih. Yang lain belum gabung nih. Ayo, baca Quran boleh 1-2 ayat. Di Brukiminya. Baca ini aja deh, baca bareng-bareng berdua. Baca Al-Qadar. Nah, keren nih Al-Qadar nih, istimewa. Yuk, coba berdua. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas bacaan Qur'annya. Ini alhamdulillah yang satu udah hafal 7 juz nih Mas. Yang satunya si Alden hafal 5 juz ya. Dia sekarang udah 1 hari 1 halaman hafal. Mudah-mudahan nanti bisa hafal 30 juz ya. Amin. Bisa nyusul Mas Fahri ke Mesir. Amin. Oke, teman-teman semuanya kita lanjutin deh ngobrol-ngobrol sama Mas Fahri ya, ngobrol santai. Memang temanya saya buat agak unik ya, Doraemon. Doraemon itu ada yang unik itu adalah kantong ajaib sama pintu kemana ajanya. Gitu. Jadi kalau nonton film itu memang rasanya kita itu gimana enaknya kalau kita punya kantong ajaib itu. Dulu kalau saya waktu kuliah itu ya, sama temen itu, kenapa dia punya kantong ajaib, itu nggak ngeluarin duit yang banyak aja itu dari kantongnya itu. Ya, dolar misalnya, ya atau apa namanya uang yennya misalnya atau rupiah itu. Karena lucu ya, si Nobita itu dia bangun rumah di pekarangan orang, diusir sama orang. Ya kenapa nggak ngambil duit aja dari kantongnya Doraemon, dibeli tanahnya, minta sertifikatnya gitu. Ya. Jadi asik kayaknya punya kantong ajaib ya, ngambil apa aja, alat apa aja ada. Nah, tapi kita akan bahas ya, ternyata kantong ajaib itu ada beneran. Nah, mungkin kalau yang penasaran sebenarnya seperti apa, dan ini penting sebenarnya, ini dasar hidup kita. Kalau kita tahu, maka kita bisa mengambil apa aja dari kantong ajaib itu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sampai selesai ngikutin, ini bisa punya kantong ajaib semua nanti. Ya. Dan pintu kemana aja juga unik ya. Itu Nobita itu biasanya kalau mau sekolah itu dari kamarnya itu tinggal masuk pintu kemana aja sampai sekolahnya. Gitu ya. Itu ngeselin banget itu, sekarang nggak laku Gojek kalau ada pintu kemana aja itu. Ya. Iya. Saya bisa langsung sampai Mesir loh Mas pakai pintu itu. Betul. Antum kalau mau pulang ke kampung sawah, pulang setiap saat tuh bisa itu. Ya. Jadi tinggal halo gitu ya. Iya sebenarnya. Nah kita nggak perlu zoom sebenarnya, tinggal masuk ke pintu hijau ketemuan beres sebenarnya. Kalah zoom nanti nggak laku kalau ada pintu kemana aja. Tapi ternyata sebenarnya pintu itu ada. Nanti insya Allah kita akan bahas bersama ya. Oke, tadi ngomong-ngomong, Mas Fahri udah berapa lama di Mesir ya? Kalau
di hitungan kader akademik saya sudah 3 tahun lah, dari 2018 sampai sekarang 2021. Oh, di sana kalau sekolah berapa lama? Di sini kalau yang SMA ya, ini kalau misalkan mau tanya SMA ya, SMP SMA di sini tuh tergantung dia pintar atau enggak. Jadi bisa SMP dan SMA di sini tuh bisa dirangkum dalam 1 tahun saja. Seperti itu. Tapi kalau misalnya yang kuliah itu dia mesti kuliah 4 tahun untuk menyelesaikan S1-nya dan S2-nya 4 tahun lagi, seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa dihitung-hitung lah berapa umurnya, seperti itu. Iya. Gitu. Seperti itu Mas, kalau kurang lebihnya lah. Jadi sekarang saya udah tahun kedua lah. Tahun kedua berarti ya udah hampir jalan 3 tahun, karena 1 tahunnya saya pakai untuk kelas bahasa dulu. Jadi sebelum masuk ke universitas itu biasanya memang dia ada namanya kelas bahasa dulu, dan itu kelas bahasa itu hampir memakan waktu 1 tahun. Nah itu diwajibkan seluruh wafidin, nama istilahnya itu wafidin, atau orang-orang asing di luar Mesir yang dia pengen belajar di Universitas Al-Azhar. Dia mesti ikut namanya kelas bahasa dulu. Nah, mungkin semua negara ada juga kali Mas ya. Semua negara kalau yang kita dengar-dengar, Jepang, ya juga Jerman, dan negara-negara yang lain ada kelas bahasa gitu. Ceritanya bisa sampai sana itu gimana caranya? Mungkin biasanya teman-teman itu kan bingung ya, kok bisa sampai sana itu orang gimana ceritanya gitu ya? Apa beneran pakai pintu kemana aja itu tiba-tiba di sana itu? Atau memang ada usahanya? Biasanya kan kalau ada usahanya, mau usahanya itu yang banyak orang nggak ngerti kan gitu. Bingung lah gimana sampai Mesir itu. Mungkin yang menjadi saksi hidup sepertinya nih, atau yang bisa menjadi saksi hidup Anda kenapa bisa sampai Mesir gitu. Ya, jadi mungkin waktu itu saya pernah ya berkat barokahnya ngaji ya, ngaji. Kepikiran tuh Mas Oyen ketika saya ngaji itu kan, ketika wah ini mu'alif kitab apa namanya yang menyusun kitab ini kok luar biasa banget, cemerlang berpikirnya gitu. Sampai bisa menjangkau apapun yang nggak orang lain jangkau di zamannya gitu kan. Sampai ya luar biasa lah, sampai membuat mu'alafat ataupun karya-karyanya yang banyak gitu kan. Ini pasti bukan orang biasa dan bukan sekolah di tempat yang ecek-ecek gitu. Terus saya mulai berpikir, wah itu kemana ya saya bisa menyampa atau bisa mengikuti jejaknya beliau ini, seperti itu. Akhirnya saya berpikir ya udah deh, sepertinya nih kayaknya saya udah tahu rekam jejaknya beliau sekolah di Al-Azhar. Seperti itu. Jadinya wah Al-Azhar ya. Yang tadi itu Al-Azhar gak kepikiran tuh, tapi tiba-tiba Al-Azhar ya, bisa nggak ya saya ke sana gitu ya. Terus akhirnya saya berpikir tuh Mas Oyen, gimana caranya saya bisa sampai situ gitu loh. Bisa sampai situ, dan akhirnya saya cari cara, semua informasi saya kumpulin. Saya pertamanya awalnya trik saya buat paspor dulu. Jadi biar ada tanda dulu nih. Kalau ini serius mau buat paspor gitu. Iya. Mau ke luar negeri gitu. Jadi kayak saya ya, beli helmnya dulu, motornya nanti gitu. Dan itu saya buat paspor dulu. Ya orang tua saya sudah tahu gitu kan, saya buat paspor dulu. Tapi sebelum berangkat juga pun saya sebenarnya sudah sebelum udah ada niatan banget ke Mesir, sebelumnya saya sudah kuliah sambil mondok gitu. Kuliah sambil mondok yang itu saya jalani kurang lebih selama hampir 6 bulan lah kurang lebihnya. Saya waktu itu kuliah di Lampung, habis itu setiap Sabtu Ahadnya saya harus berlabuh ke Bandung untuk menuntut ilmu di situ. Jadinya ya saya gunakan akhir pekan saya untuk menuntut ilmu, dan Jumat Sabtunya Senin sampai Jumatnya saya gunakan untuk di kuliah di Unila gitu. Nah, setelah itu ya sudah selesai dari masa pembelajaran di Bandung itu, ya saya akhirnya memberanikan diri untuk ayo dah coba bismillah ikutan daftar di Universitas Al-Azhar. Alhamdulillah ya, mungkin karena itu tadi kalau kata ulama itu al-ajru biqadri ta'ab. Jadi pahala itu atau ganjaran itu sesuai dengan kepayahannya seseorang itu gitu. Jadinya karena saya mungkin berdoa, saya terus minta orang tua saya diluluhkan hatinya gitu. Ya Allah, saya tuh setiap malam tuh Mas, ya Allah semoga orang tua saya luluh gitu. Orang tua saya luluh.
alhamdulillah itu karena berkat doa dan usaha gitu. Tadi juga karena udah ada paspor yang dipegang juga tadi itu, jadi akhirnya alhamdulillah ya udah Leh, karena ini aku ongkosin berangkat sana gitu kan, berangkat ke tempat belajar yang baru gitu, tempat belajar yang baru. Jadi ya udah di tempat yang belajar yang baru itulah saya mulai dikarantina, belajar lagi, dan alhamdulillah ketika tes masuk Al-Azhar, alhamdulillah saya keterima dengan begitu saja gitu. Masya Allah. Dan Sebelumnya mungkin ini ada satu yang mungkin menginspirasi banget ya. Bagi saya itu luar biasa banget dalam kehidupan saya. Jadi ada yang namanya barokah Al-Qur'an. Gitu. Saya punya kawan namanya Gian Abdurrahman. Gian Abdurrahman. Beliau ini hobi banget namanya baca Al-Qur'an. Udah bukan suka lagi, udah hobi bahkan. Udah hobi baca Al-Qur'an. Sampai suatu hari itu ketika ujian, dan kami semua tuh tahu bahwasanya beliau ini kemampuan bahasa Arabnya tuh nggak sebanding kami gitu loh. Nggak sebanding saya. Jadi kalau saya ibaratnya mau ngesok gitu kan, itu di bawah saya gitu kan. Iya. Nah, tiba-tiba ketika mau ujian, beliau tuh cuma sibuknya baca Al-Qur'an aja. Baca Al-Qur'an aja. Ketika ditanyain Ustadz, "Mana Gian ini?" "Ke masjid Ustadz, lagi baca Al-Qur'an." Kita semua ketawa gitu kan. Oh, orang ini ada aja orang lagi belajar dia malah baca Qur'an, coba gitu kan. Malah ngapalin Al-Qur'an. Itu karena saking hobinya dia baca Al-Qur'an gitu. Nah, yang unik lagi ketika ketika tes baca Al-Qur'an gitu. Tapi beliau cerita setelah tes itu, beliau cerita katanya beliau sebelum tes itu nelpon orang tuanya dulu, terus nelpon orang tuanya kata beliau lagi mau sholat duha, dan wallahi dan beneran terjadi, dia cuma disuruh baca surat Ad-Duha. Coba bayangin, yang lainnya pada dites ayat sambung ayat, beliau cuma disuruh baca surat Ad-Duha. Ya Allah, itu syafaatnya Al-Quran tuh bener-bener ada gitu loh. Di dunia loh. Barusan kelihatan ketika mau masuk Universitas Al-Azhar. Dan itu yang membuat saya geleng-geleng kepala. Dan akhirnya ketika sampai di Mesir, beliau sekarang diangkat menjadi imam tetap di salah satu masjid di samping Madinah, tolabahnya Universitas Al-Azhar. Seperti itu. Karena memang saking cintanya sama Al-Quran, akhirnya lisannya fasih, dan itu tadi, ya syafaatnya Al-Quran lah kalau saya bilang, dia akhirnya menjadi imam tetap di masjid yang ada di sini. Seperti itu. Masya Allah ya. Ini di sini banyak pejuang-pejuang Al-Quran ini yang ikut gabung ini. Alhamdulillah, seperti itu. Ya mudah-mudahan dimuliakan kita semua dengan Al-Quran ya. Amin ya Rabbal. Karena dulu waktu saya itu ikut daurah Quran di Bogor sama Syekh Kowi Al-Yamani. Beliau bilang gini, saya semakin tertarik itu dulu juga dari inspirasi dari beliau. Jadi beliau bilang, apa kita tidak memperhatikan ya Jibril alaihi salam itu menjadi pemimpinnya para malaikat itu karena beliau itu bawa Al-Quran. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW itu menjadi pemimpinnya para nabi pun karena Al-Quran. Betul. Kemudian Mekah dan Madinah itu menjadi tempat yang berkah, yang paling mulia di bumi, itu pun karena diturunkannya Al-Quran di tempat itu. Betul. Kemudian Ramadan itu menjadi mulia karena awal turunnya Quran juga di bulan Ramadan itu. Betul. Makanya ya Quran pun kita kalau naruh pun di lemari yang bagus, di tempat yang tinggi kan gitu. Lebih tinggi dari buku yang lain. Maka memang manusia itu yang mempelajari Quran, membacanya satu huruf sudah 10 kebaikan ya. Apalagi dia mengamalkannya, mendakwahkannya itu luar biasa tinggi derajatnya kemuliaan manusia itu. Betul. Gimana menurut antum? Ya benar sekali. Bahkan mungkin dari syekh yang lain ya, saya pernah dinasihati, saya pernah meminta wasiat kepada guru saya namanya Syekh Samir. Wallahi ya Fikri katanya kan. Andai saja semua saya itu diasingkan ke sebuah negeri, kata beliau, saya cuma minta satu. Saya pengen bawa bekal Al-Qur'an, kata beliau, begitu. Jadi karena memang beliau juga saking cintanya sama Al-Qur'an, jadi beliau tuh nggak mau minta yang lain di dalam dunia selain dengan Al-Qur'an saja gitu. Iya. Ya sampai waktu itu beliau sampai seperti itu. Dan wasiatnya banyak sih, namanya kalau orang Arab itu ketika minta wasiat tuh banyak banget yang diwasiatkan biasanya.
Dan salah satunya itu tadi menceritakan bahwasanya beliau tuh nggak peduli dengan apapun, yang penting samping saya ada Al-Quran. Seperti itu. Insya Allah hidup saya sudah tenang. Iya, iya. Iya. Tadi saya mau nanya apa coba ya? Lah. Waduh, lupa. Alhamdulillah lah kalau dikasih rezeki lupa. Ini saya ngomong sama gambar kok beda geraknya ya? Oh, mungkin iya. Saya juga pun beda ini geraknya sama gambar. Oh gitu ya. Mungkin apa karena ini? Apa karena punya saya ya? Apanya? Gimana? Sini. Karena Tapi karena kita di dunia, Mas. Nanti kalau di akhirat kayaknya enggak. Ini iya. Kan tadi sekolah di tempat yang baru ya. Memang sekolah yang lama di mana? Oke, saya sekolah di Universitas Lampung. Oh, itu belum selesai apa gimana? Apa Jadi cuti ya, Pak? Ditinggalin? Ini ada umi saya nggak? Kalau ada umi saya nggak enak ngomongnya. Oh gitu. Ya udahlah, kalau gitu di skip aja, nggak usah dijawab. Tapi semoga nggak apa-apa. Beliau juga mungkin tertawa sendiri ya, sendiri. Ya, saya sudah sampai semester 5 waktu itu. Semester 5 dan saya minta izin beliau untuk untuk diperbolehkan sekolah lagi di sini, mengulang lagi, dan akhirnya beliau mengizinkan, alhamdulillah. Dan kalau mungkin juga saya boleh kasih sharing juga ke teman-teman juga, itu bener dah. Ridhonya orang tua itu benernya ridhollah wa ridhol walidain. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridhonya orang tua itu ketika orang tua sudah ngomong iya itu alhamdulillah tuh. Saya tuh semuanya mulus jalannya tuh. Walaupun ya ada agak sedikit ada sedikit goncangan tapi mulus gitu. Tapi ketika saya waktu itu mungkin kalau saya tuh waktu itu nggak menuruti hawa nafsu saya gitu. Jadi ayolah Bu, saya paksa tua saya gitu kan, untuk kedua orang tua saya, untuk saya membolehkan saya, mungkin nggak akan sampai seperti ini gitu, nggak akan saya berangkat ke sini, seperti itu kurang lebihnya. Iya. Nah ini nih teman-teman nih yang ikut gabung nih ya, baik-baik nih sama orang tua nih. Ya, yang orang tuanya masih ada, yang udah nggak ada ya didoakan ya, karena doanya anak yang solih nih yang sampai nih, kita harus jadi anak yang solih. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang Ramadan nih. Kalau di Mesir kayak di Indonesia nggak ada beda awal Ramadan? Beda dong. Beda banget di Ramadan di Indonesia dan Ramadan di Mesir tuh beda banget. Dan mungkin saya selalu berharap Ramadan saya di Mesir gitu. Kenapa? Karena di Ramadan di Mesir itu beda banget. Penyambutannya, tentang tarhibnya Ramadan di sini tuh benar-benar seluruh masyarakat yang menyambutnya. Bahkan di sini tuh kayak kalau kita kan 17 Agustus dipasang bendera-bendera gitu ya. Nah, kalau di sini cuma Ramadan saja dipasang bendera-bendera gitu. Masya Allah. Bendera kiwir-kiwir. Lalu ada satu lampu yang khas banget, itu Ramadan namanya lampu fanus gitu. Lampu fanus. Jadi kayak lampion-lampion kecil, fanus pakai fa. Jangan fa-nya dihapus ya. Panu ya. Jadi Enggak. Ya itu. Jadi ada lampu fanus yang itu memang khasnya Ramadan banget di sini. Dan itu selalu dijajakan ketika mau Ramadan. Itu penyambutannya. Pun ketika Ramadannya pun tiba, gitu kan, itu ada namanya Maidatur Rahman. Jadi kalau istilahnya itu apa ya bahasa Indonesia Maidatur Rahman itu ya? Hidangan Tuhan lah, mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi itu ada salah satu muhsinin atau dermawan yang dia itu banyak rezekinya. Jadi beliau itu memberikan nasi, di sini ada namanya buah peach atau di bahasa Arabnya itu buah khuk, terus ngasih full, ada makanan namanya hasful, ada namanya tokmiyah, dan semua jajanan-jajanan itu bahkan THR pun dikasih ketika Maidatur Rahman itu. Jadi itu setiap hari ada namanya Maidatur Rahman itu. Dan kita sebagai mahasiswa yang benar-benar kelaparan, yang juga lagi butuh duit gitu kan. Nah itu setiap sore pasti kita udah langsung nangkring ke pos-pos Maidatur Rahman itu gitu. Iya. Dan kenapa tuh? Iya sih, kayaknya seru banget gitu. Memang belum kebayang, tapi kok kayaknya seru banget itu. Iya betul. Dan mungkin yang paling meriah lagi adalah ketika ulang tahun Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu kan memang usianya sekarang sudah hampir 1024 tahun. Itu setiap 17 Ramadan, kalau nggak saya salah,
itu ada ulang tahun Al-Azhar. Jadi ihtifalnya Al-Azhar. Itu semua kibar atau ulama-ulama senior itu kumpul di situ untuk ihtifal di situ. Dan seluruh makanannya itu dikasih di Masjid Al-Azhar itu. Jadi benar-benar meriah dan kita sebagai tolibnya Al-Azhar itu ngerasa ya Allah usia Al-Azharku sudah sampai 1000 tahun gitu. Dan betapa banyak ulama-ulama yang udah lahir dari situ gitu. Dan kadang-kadang tuh ada kesan tersendiri gitu loh Mas Soyan. Kesan tersendiri gini kan, kalau misalnya kita tuh kan selalu membanggakan kakak tingkatnya. Dulu nih presiden misalnya, Presiden Jokowi nih alumni UGM nih, gue juga alumni UGM gitu. Nah pun saya juga pun ngerasa kayak gitu kadang ketika bercandaan sama kawan gitu kan. Gue loh adik tingkatnya Imam Suyuti gitu kan, gue loh adik tingkatnya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Jadi kayak ada kesan tersendiri gitu yang bikin kita itu makin cinta sama Al Azhar, utamanya yang juga cinta sama negeri ini tentunya gitu, seperti itu. Ya. Ini mungkin biar teman-teman tahu, ini Mas asrama apa ngekos, ngontrak? Ini saya lagi ngontrak sama teman-teman. Berapa di sana ngontrak? Di sini tuh ngontrak itu per bulan ya. Mungkin kalau jadi sekitar 2.500.000 lah paling ketika untuk satu rumah yang sedang gitu ya, untuk bisa untuk 7 orang gitu. 2.500.000 kurang lebih. Dekat kampus itu. Per bulan itu, bukan per tahun. Per bulan ya? Per bulan. Gimana? Per Dekat bulan. kampus. Dekat kampus gitu. Ya, acara udah mulai ya? Udah mulai. Dekat kampus. Ustadz Fikri di mana posisi? Posisinya lagi di padang pasir. Rumah. Di padang pasir. Di Mesir apa, Dek? Kampung Baru. Di Mesir nih, lagi mondok di Mesir. Iya, yang mana? Ma. Iya. Ini Mas Yusfani di Liwa juga sekarang. Oh, alhamdulillah. Ini juga pun salah satu orang yang sering menyapa saya ketika saya lagi loper-loper. Loper-loper majalah. Iya ya. Kirimin majalah ini. Aduh. Untung beliau gak bosen-bosen Mas ngeliat muka saya Mas. Fikri lagi. Kalau bosen mungkin saya udah diusir kali setiap nganter. Ini di sini kalau di Liwa itu ada ini Ustadz Haris, masih gabung nggak ya? Oh, oke. Ustadz Haris ya. Nah, ini Kak. Akhirnya media umat sama Al-Wa'i ini. Iya. Mungkin teman-teman di sini butuh ini juga Mas. Kenapa sih Mas Fahri itu mau atau tertarik lah mendalami agama ya? Di saat sekarang itu banyak orang itu kan lebih memilih teknologi ya. Itu banyak kan teknologi karena luar biasa kan, jadi YouTuber, jadi apalagi misalnya kan desain misalnya jadi kan. Nah, ini kenapa tertarik ke agama lah kita kenalnya gitu ya. Mendalami agama jauh-jauh ke Mesir ya kan. Berapa semester ditinggalin sekolah sebelumnya gitu. Emang ada apa gitu? Ya, betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu itu saya teringat dengan nasihat guru saya. Saya ingat banget. Ustaz Ahmad Syifa itu pernah bernasihatin saya bahwasanya orang tua hari ini tuh kok aneh ya, kata beliau begitu. Jadi waktu itu curhat lah saya berdua, beliau ngasih tahu saya. Sekarang tuh orang tua tuh pada menyekolahkan ke tempat yang terbaik. SD di tempat yang terbaik. Agar apa? Agar supaya SMP yang terbaik. Sudah masuk SMP yang terbaik, dimasukkanlah SMA yang terbaik. Dimasuk SMA yang terbaik, agar supaya apa? Supaya tidak dapat kuliah yang terbaik. Tempat kuliah yang terbaik. Udah masuk kuliah baik, juga berharap lagi nanti dapat kerjaan yang terbaik gitu. Tapi apakah pernah orang tua itu memikirkan bagaimana caranya supaya juga tuh bisa selamat dunia wal akhirah? Kurang lebihnya gitu nasihat beliau ke saya waktu itu. Dan pun saya akan perkataan yang sama Ustadz Syifa ke orang tua saya. Dan waktu itu orang tua saya pun akhirnya juga pun gara-gara perkataan tersebut gitu. Orang tua itu kenapa kok pada memikirkan tempat yang tapi nggak pernah memikirkan hal-hal yang terbaik itu jangkanya itu masa depan seperti itu. Dan akhirnya saya bilang bahwasanya saya niat belajar Al Azhar itu bukan untuk bergaya-gayaan, bukan untuk
mencari dunia yang pengen disampaikan gitu kan. Toh dunia ini kan akan kita tinggalkan. Gitu. Toh dunia ini juga pun akan kita nggak bawa mati gitu. Alangkah baiknya kalau saya pribadi gitu kan, kalau aku menghadiahkan kepada kedua orang tuaku tuh mahkota yang terbaik. Setidaknya dengan beliau mengizinkan saya, kan saya memberikan pahala yang banyak kepada beliau, mengirimkan pahala setiap harinya, gitu, bahkan setiap detiknya, bahkan setiap nafas saya berdetak di sini pun, jantung saya berdetak di sini pun, saya kirim gitu kan, doa-doa dan pahala kepada beliau gitu. Dan itu kan adalah sesuatu yang mulia seperti itu. Dan itu saya saya sampaikan seperti itu, dan akhirnya beliau berdua itu luluh. Dan ya udah, karena juga berkat keinginan saya pengen memperdalam agama, juga karena tadi itu kayak saya sudah saya sudah sangat ngefans gitu sama mualif kitab itu, dan kayaknya juga saya pengen seperti beliau walaupun tidak menjadi seperti beliau, ya bismillah saya berangkat ke Universitas Al-Azhar. Iya. Dan ketika sudah sampai sini, saya punya dapat insight yang baru nih, Mas Oyen. Apa itu? Insight yang baru. Jadi apa tuh? Jadi orang mahasiswa Al-Azhar itu ataupun mahasiswa Timur Tengah itu pada kebingungan untuk setelah lulus kuliah itu mau ngapain ya? Setelah anak lulus kuliah mau ngapain ya? Mau jadi pengawas pondok atau jadi pengajar atau jadi apa? Jadi seperti kayak ada kebingungan gitu. Mungkin kalau bagi mereka yang tadi yang niatnya nggak tulus, nggak ikhlas, bener-bener nggak murni karena pengen li'ila kalimatillah, mungkin mereka akan bingung. Tapi kalau misalnya sepertinya mereka yang udah bener-bener niat, pasti mereka nggak bakal resau, nggak bakal galau dengan masa depannya gitu. Karena yakinlah bahwasanya apapun yang kita pelajari, apapun yang kita dalam, pasti niscaya ke depannya itu bakalan bermanfaat bagi kita. Seperti itu. Nah, itu dari sisi Timur Tengahnya. Terus saya juga dapat yang baru lagi adalah bahwasanya ternyata nggak semua loh. Jadi kita tuh juga yang mendalami ilmu syariat juga tuh jangan juga kita tuh langsung berjumawa gitu loh. Bahwasanya saya mempelajari ilmu agama. Tunggu dulu gitu. Kenapa kok tunggu dulu? Coba sekarang perhatikan teknik secanggih ini, dan kita bisa ngobrol via Zoom ini pahalanya tuh ngalirnya ke siapa? Saya mikir, ke para saintis dan juga para teknolog dong. Nah iya, berarti kalau misalnya hitung-hitungan pahala nanti di Yaumil Mizan, yang paling banyak pahalanya adalah para saintis dan juga para teknolog. Dan itu cuman numpang doang di atas mereka, jalur mereka. Nah, dari sinilah saya jadi teringat dengan perkataannya Syekh Ramadan Al-Buti. Kata beliau dalam sebuah nasihatnya bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, baik itu fisika, kimia, biologi, olahraga, semua apapun ilmu astronomi, itu diniatkan karena ingin taqarrub ilallah. Dengan kita taqarrub ilallah, itu menjadikan semua ilmu yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang syariat. Kenapa kok disebut syariat? Karena kita sudah menyingkap tabir hakikat-hakikat yang Allah tutupi dengan keagungannya. Kalau nggak bukan karena ilmu dengan yang hanya bisa dibuka dengan ilmu. Seperti itu. Dan beliau itulah mentanbih kita bahwasanya janganlah jadi beliau tadi saya ajak ngobrol tadi itu mentanbih saya, jadi jangan jumawa juga antum itu jadi seorang ustadz nanti LCMA ataupun nanti itu bahkan jadi profesor gitu. Jangan sampai takabur gitu. Ingat, kalau misalnya hitung-hitungan di Yaumil Mizan yang paling banyak pahalanya adalah para saintis dan para teknolog gitu loh kurang lebih. Jadi sebenarnya ya tergantung ini ya, kembali lagi sebenarnya ke keimanan ya, belajar apa aja yang penting taat hukum syarat untuk Islam gitu ya. Betul. Nah, ini penasaran nih Mas ya, di sini banyak pelajar sama banyak pengajar nih yang ikut ini. Nah, penasarannya pertanyaannya, kalau antum sebagai mahasiswa di sana kalau belajar, metode belajar di sana kayak apa? Metode belajar ya. Jadi mungkin saya akan bagi metode ini menjadi dua tempat ya. Jadi di Al-Azhar itu ada namanya jami', ada namanya jami'ah. Ada yang namanya jami itu tempat untuk ngajinya belajarnya di masjid, ada namanya jami'ah, ada namanya di perkuliahan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau yang di jami ini dia semua orang bisa ngikut. Semua orang bisa ngikut. Baik itu tua, muda, bahkan yang udah kakek-kakek pun masih semangat ngaji. Kadang itu yang bikin saya juga pun, ya Allah, kok udah orang tua, udah sepuh masih semangat untuk ngaji gitu. Nah, itu kalau di jami. Sedangkan yang di jami'ah, dia mesti memang punya kurikulumnya tersendiri,
kurikulum sendiri. Dan kurikulum ini kalau mungkin sedikit informasi untuk teman-teman, kurikulum ini sudah ada sejak zaman Abbasiyah dulu, gitu, zaman dinasti Abbasiyah. Dan sampai dipertahankan sampai sehari ini, kurikulum Al-Azhar masih bertahan sampai sekarang ini. Dan inilah yang menjadi apa ya, kalau dibilang itu ya, menjadi keramatnya Al-Azhar itu karena kurikulumnya memang dari zaman dinasti Abbasiyah dulu sampai sekarang tuh masih tetap ada gitu. Itu mungkin yang bisa saya gambarkan tentang gambaran luasnya tentang apa sih metode belajar yang ada di Universitas Al-Azhar. Nah, kalau untuk kalau untuk talaki yang ada di jami ini, yang ada di masjid ini dia hur, dalam artian itu bebas gitu. Disediakanlah kitab-kitab yang dari kitab paling bawah menjadi kitab yang paling tinggi. Misal saya kasih contoh gini, misalnya kita pengen belajar ilmu nahwu, gitu kan, ilmu nahwu. Nah, kita itu nanti akan diarahkan oleh teman-teman ataupun para senior-senior itu untuk ngaji namanya kitab Jurumiyah, gitu. Setelah kita selesai dari kitab Jurumiyah, nanti kita pun nanti ada juga talaki yang ataupun talaki ngaji yang tingkatnya lebih tinggi lagi. Ada namanya kitab Qatrun Nada, gitu. Nanti setelah kitab Qatrun Nada ini selesai, nanti ningkat lagi namanya kitab namanya Alfiyah Ibnu Malik. Nanti setelah selesai diri kitab ini lagi nanti naik lagi namanya kitab Mughni Labib. Sampai tingkat yang paling tinggi kitab Mughni Labib itulah nanti kita berarti udah selesai dalam mendalami namanya ilmu nahwu. Seperti itu. Ya. Tetapi beda dengan yang ada di yang ada di jamiah atau yang ada di kampus. Kalau di kampus ini memang dia sudah tertata rapi ya. Dan akhirnya ya udah kita hanya menerima tulisan tangan dari duktur. Kalau kami menyebutnya itu duktur atau dosen. Seperti itu. Jadi tulisan tangan yang memang sudah ada khitoh dirosiyahnya. Jadi sudah ada kurikulumnya yang bisa mencakup seluruh pembelajaran yang ada yang dicapai gitu. Kalau misalkan saya mau menjadi seorang lugawi atau menjadi seorang sastrawan, ya udah saya sudah diarahkan ke arah situ dan seluruh metode pembelajaran itu sudah disusun dengan rapih gitu. Dan yang unik mungkin gini Mas Oyan, dan juga mungkin teman-teman yang lain juga nih para guru juga, yang paling unik adalah ketika kita sudah mempelajari dari SMA, SMP dan SMA yang ada di Ma'had Al-Azhar gitu ya, itu nanti bakal diulang lagi di kuliahnya. Gitu. Jadinya mereka-mereka yang sudah dari Ma'had Al-Azhar ini itu udah gampang aja tuh, nggak usah kuliah aja, udah kipas-kipas udah ujian langsung datang aja, insya Allah udah langsung paten itu. Karena memang sudah dibentuk dari SMP dan SMA-nya seperti itu. Nah itu sih mungkin sedikit gambaran lah tentang metode Al-Azharnya lah. Memang kalau belajar itu ini ya, semuanya bisa dibilang kayak bersanad gitu ya. Semua ada gurunya ya, nggak bebas gitu ya. Betul, meskipun kitab-kitab itu ya, apalagi Al-Quran, hadis, kitab-kitab aja harus ada betul-betul gurunya yang menguasai ya. Betul. Kalau misalnya istilah orang ulama-ulama hadis itu ketika menerima sebuah kabar itu samuna rijalakum gitu kan, atau sumuna rijalakum. Jadi ketika itu mungkin saya sedikit cerita ya, kenapa kita kok harus bersanad gitu. Jadi ketika zaman penuh dengan fitnah, waktu itu Ibnu Sirin itu dan para ulama-ulama hadisin yang lain itu dalam kekacauan zaman fitnah, di mana di situ para perkataannya Nabi itu disalahgunakan gitu. Jadi pada akhirnya ulama-ulama hadis yang waktu itu termasuk Ibnu Sirin dan ulama-ulama yang lain ketika mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menyebutkan samuna rijalakum. Coba sebutin ini perkataan dari siapa aja. Yaitu maknanya adalah perawinya gitu. Iya. Nah, ini yang dimaksud dengan sanad. Nah, ada perkataan yang jadi seperti itulah kenapa kok pentingnya sanad tadi itu. Karena kita pengen tahu gitu, dari siapa nih kita mengambil ilmu ini. Iya. Dia juga jangan sampai nanti kita malahan salah kaprah gitu. Wah, ini kalau istilah ulama itu laulal isnad kok man qala man syaa masyaa gitu. La qala man syaa masyaa. Jadi laulal isnad la qala man syaa masyaa. Jadi kalau bukan karena sanad, orang itu akan sembarangan berbicara dengan kehendaknya sendiri. Gitu. Kurang lebihnya itu. Mantap. Kalau pelajar ya, yang belajar. Kalau pengajar, ini banyak pengajar ini yang gabung ya. Kalau pengajar kan kalau khasnya di Indonesia itu misalnya ngasih tugas ya, marah-marah misalnya, nyetrap ya. Antum pernah kan suruh maju ke depan misalnya. pegang kuping. Atau hormat bendera gitu. Baiklah Nita. Gimana sistem pengajaran ya di sana ya? Mulai dari misalnya SD lah atau mahasiswa gitu, atau ngasih tugas itu gimana gitu. Oke.
Torik Oke. Agung Umu Jadi Zahid. Ya. sebelum itu mungkin saya mau ngasih spoil mau ngasih sedikit maklumat ya. Jadi sekolah di sini itu sebenarnya gratis dari TK sampai S1 tuh gratis. Semuanya di Gratis. Balim Al-Azhar. Gratis, tis. Masya Allah. Jadi kita cuma bayar namanya uang rusum. Uang rusum itu uang tahunan administrasi doang lah untuk Iya. kita tuh bisa dapat visa gitu. Nah, ini Kita nih itu yang mau sekitar pada kesana cuma nih. 200 Gratis. ribu doang. 200.000 saja gitu. Oh gitu. Untuk bayar administrasinya itu. Tapi ya Berarti selebihnya ya emang ini ya, apa namanya, biayanya untuk hidup tadi yang kos makan itu ya? betul, biaya untuk hidup saja. Jadi walaupun kita nggak dapat beasiswa dari Al-Azhar juga pun masih tetap bisa gitu loh. Oke. Tadi kembali ke pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi Ya. kan tentang pengajarnya ya, tentang pengajarnya. Jadi beda lagi pengajaran di Jami dan juga di Jamiah. Kalau di Jami itu benar-benar kita tuh memang udah kayak hubungan guru dan murid itu benar-benar harus apa ya? Harus kental gitu loh. Udah kayak bapak dan anak. Gitu. Bapak dan anak. Bahkan saya itu pernah satu kali itu ketika saya setoran Al-Quran itu kan saya setoran dengan 2 riwayat ya. Satu riwayat Imam Hafiz, satu riwayat Imam Syu'bah. Ketika kalimat fani'immahi di dalam akhir surat Al-Baqarah itu bibir saya tuh sampai di gini lah ya bener, sampai bahkan saya dipukul sampai dijeritin. Dah gitu sampai bener-bener marah gitu karena saya kok dablek banget sih ini orang kok diomongin gak bisa-bisa gitu. Dablek banget itu. Gitu. Jadinya saya pun juga ya Allah, ini gini banget ya. Tapi itu karena hal-hal yang seperti itu akhirnya membuat apa namanya alakoh atau ikatan antara guru dan murid itu benar-benar terjalin gitu, dengan benar-benar kuat gitu. Nah itu kalau di Jami gitu. Pun juga ketika di Jami itu juga pun kita sebelum hadir dars, hadir dalam majelis-majelis ilmu, kita dituntut untuk ngaji untuk baca dulu apa istilah kita tuh mutolaah sebelum yang dipelajari dan yang akan dipelajari. Dan harus benar-benar nanti ketika dars itu benar-benar harus ada pertanyaan yang keluar. Bukan saya pengen mengulang lagi. Karena ada beberapa masyayikh itu yang dia itu nggak mau ngulang perkataan yang lalu-lalu. Karena sudah dibahas. Iya. Gitu. Nah ini kalau di jami'nya. Kalau di jami'ahnya beda lagi. Di jami'ah ini nggak ada. Di jami'ah dan juga nggak ada di mahat ya. Nggak ada tugas. Dan juga kalau mungkin yang di kampus itu dia bebas mau sekolah atau enggak terserah gitu. Terserah terserah muridnya, terserah mahasiswa. Gitu. Oh gitu. Kalau terserah bisa lulus tak? Insya Allah kalau misalnya dia waktu ujiannya lulus, insya Allah bisa lulus. Dan ujian Al-Azhar itu yang bikin keramatnya Al-Azhar tuh di ujiannya juga gitu. Di ujiannya juga yang ujiannya tuh benar-benar soalnya tuh ya kita yang nggak bisa ketebak lah gitu. Jadi benar-benar kita tuh mengandalkan hafalan kita. Gitu. Mengandalkan hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan syair-syair Arab dan lain sebagainya. Itulah apa namanya yang biasanya keluar di soal-soal ujiannya Al-Azhar. Makanya teman-teman di sini itu kalau mau ujian tuh bener-bener dia tahanus kayak Nabi di Gua Hiro gitu. Bener-bener pokoknya khusus ibadah aja, ibadah ngaji pokoknya. Kalau nggak sampingnya tuh udah kitab, sebelahnya tuh udah. Ada temen tuh yang bahkan dari pagi sampai sore itu cuma duduk aja di tempatnya itu. Dia cuma ibaratnya ke WC, dah habis itu balik lagi gitu, ngafal lagi. Nah itu yang bikin keramatnya di situ di ujiannya itu. Jadi jangan ngesok gitu dengan ujiannya Al-Azhar karena bisa di engkeweng gitu sama soal-soalnya. Tapi seperti itu. Tapi antum tadi mulutnya dibuka-buka, tapi belum ada guru yang ini ya. Guru yang antum disuruh ngangsu air nggak ada ya? Nggak pernah kok. Kalau itu tapi di luar dars. Waktu itu bahkan saya disuruh bangun masjid jadi saya suruh ngangkatin pasir, suruh ngangkatin batu-batu dan batu-batu di sini ya ibaratnya khidmat lah sama guru gitu. Walaupun beliau cuma nyuruh ta'al ya Fikri dan teman-teman ajak yang lain ke sini gitu. Ya maksudnya kita udah tahu maksudnya beliau tuh minta bantuan ke kita untuk bangun masjid gitu. Ya sampai pernah juga kayak gitu ngerasain gitu. Berarti di Tanjung Seneng itu latihan ya? Iya, waktu itu rumah antum ya, waktu itu kehabisan air ya. Nah, sama Mas Hendrik ini, Mas Hendrik ada di samping nih. Alhamdulillah. Iya. Lagi banyak kerjaan dia. Iya. Gitu. Oke, kita kembali ke tema. Ini yang nonton lagi, yang ikut masih banyak ini.
26 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nyimak semua ini nggak tidur ini. Ya. Iya. Oke. Kita kembali ke tema kita nih ya. Apa namanya? Kantong ajaib. Tadi siang udah dari pagi yang ngobrol-ngobrol ini ada Mas Torik ya. Mas Torik ini kayak antum Mas. Itu sering ke rumah haji Quran, itu luar biasa nih beliau. Alhamdulillah. Tahun ini baru lulus SMK. Nah, ya insya Allah mudah-mudahan nanti beliau jadi ahli teknologi ya, yang bersaksiah Islam, mantap ya. Amin ya Rabb. Jadi kalau apa namanya kantong ajaib itu yang bisa diambil kemana saya, yang bisa diambil apa saja yang kita inginkan. Itu yang saya pahami bahwa kantong ajaib itu memang betulan ada. Nah, ada yang betulan ada ini benar atau enggaknya? Nah, ini saya mau tanya sama Mas Fahri. Ya, jadi kantong ajaib itu kalau saya anggap itu adalah dunia, Mas. Kantong ajaib itu dunia. Kenapa dunia? Dunia ini apa saja yang kita ambil itu ada di dunia dan semuanya ada gitu. Ya, kalau di film Doraemon itu bisa ngambil alat-alat canggih ya. Itu apa saja ada di kantongnya itu di dunia ini juga ada gitu ya. Persoalannya kan kadang kita nggak punya karena nggak bisa beli ya, tapi ada semua gitu di dunia. Bahkan kita harus paham ya, surga itu ngambilnya di dunia gitu, bahkan neraka juga ngambilnya di dunia gitu. Jadi nggak bisa ngambil surga itu setelah mati, itu nggak bisa. Ngambil surga, ngambil neraka itu ngambilnya di dunia. Jadi ajaibnya dunia itu ya. Nah, dunia ini juga hebat sekali, semuanya itu diciptakan oleh Allah itu seimbang. Ya, artinya apa yang kita perlukan itu memang semuanya diciptakan untuk kita. Ya. Misalnya contoh ya, kita itu punya raga ya. Yang raga ini sebenarnya pinjaman aja kan dari Allah. Sebentar lah gitu. Ya. Fakta kalau raga ini pinjaman itu ya kita itu nggak bisa ngatur detak jantung, nggak bisa kan gitu. Kita nggak bisa. Antum Mas Fahri punya rambut berapa itu tumbuhnya, kan nggak ngerti kita itu. Itu sebenarnya jasad ini kan pinjaman dari Allah. Nah, jasad ini pinjaman dari Allah. Bukti kalau fasilitas semuanya itu untuk kita, ya. Kita itu makan dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan kan gitu, ya, dari makhluk yang lain gitu. Nah, tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup dari apa gitu. Ya, tumbuh-tumbuhan itu misalnya butuh air, butuh tanah ya, butuh sinar matahari, dan itu juga diciptakan oleh Allah itu. Ya, artinya sebenarnya memang apa saja yang kita inginkan di dunia ini itu ada, bisa diambil. Makanya sampai orang itu bisa buat Zoom ya kan, bisa buat jaringan, bisa buat internet, bisa buat macam-macam gitu. Ya, pesawat terbang ya misalnya, ya banyaklah teknologi ya. Nah, itu bisa diambil di dunia gitu. Dan itu di akhirat nggak ada gitu loh. Ya kan, pesawat terbang di akhirat itu kan nggak ada karena itu bentuknya itu bentuk dunia gitu. Termasuk jasad lah. Kita itu di akhirat kan bukan jasad yang kita ada di dunia ini gitu. Faktanya ya misalnya kalau nggak salah baca itu ya ada hadis yang mengatakan begini, nanti kita itu di akhirat itu kita makan minum itu nggak BAB gitu. Nah, benar kan, nanti dijawab juga. Berarti kan memang desain tubuhnya bukan tubuh dunia itu. Artinya memang kesimpulannya bahwa kita bisa meraih surga itu ngambilnya di dunia. Orang yang meraih neraka juga ngambilnya di dunia. Dan apapun yang kita butuhkan untuk hidup di dunia itu semua fasilitasnya sudah ada. Gitu. Bahkan manusia sekarang dengan teknologi tadi berinovasi. Inovasi itu kan berarti sebenarnya sesuatu yang sudah ada tinggal diinovasi Perbarui. gitu, kan? Diperbaharui gitu kan. Ya, ibaratnya kayak laptop ini bahannya kan dari bumi yang Allah ciptakan ini kan gitu. Sehingga jadilah besi, jadilah atom dan seterusnya gitu. Jaringan-jaringan juga ya faktanya juga ya nggak bisa jadi jaringan gitu kalau nggak ada sinar matahari, nggak ada suara kan gitu, nggak ada udara misalnya. Ya, oksigen juga nggak mungkin ada kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan gitu kan, karena tumbuh-tumbuhan itu menyerap sinar matahari menghasilkan oksigen kan gitu, glukosa, karbohidrat, kemudian karbohidrat dimakan oleh manusia misalnya. Nah itu, jadi menurut saya kantong ajaibnya Doraemon itu dunia. Jadi kita itu bisa mengambil apa aja di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, kalau tidak salah Quran surah Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Gitu. Jadi kan suruh ngambil apa aja silahkan gitu, berarti kan semuanya udah ada gitu. Kita mau keliling dunia silahkan, tapi tetap aja nanti baliknya kepada Allah kan gitu. Nah, menurut saya begitu. Nah, mungkin Mas Fahri dengan ya terserah lah dengan apanya. Ya, terserah dengan apanya. Menurut antum gimana? Kalau pendapat anak bahwa dunia ini kita bisa ngambil apa aja, neraka atau surga bisa kita ambil. Betul. Baik.
benar ya tadi ya, mungkin kantong ajaibnya dari kita adalah Al-Quran. Gitu. Karena kita itu hidup dengannya dan berharap hidup dengannya dan juga nanti berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir lagi juga dengannya. Gitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tadi yang tadi dimention di awal banget tadi sudah saya bilang bahwasanya syafaat Al-Quran itu benar-benar nyata, benar-benar ada gitu loh. Kalau benar-benar mereka yang hobi, yang cinta banget sama Al-Quran. Contohnya teman saya tadi namanya Gen Abdurrahman tadi itu. Yang kalau dipikir secara akal itu nggak mungkin gitu loh. Orang yang nggak ibaratnya tuh belum pas gitu loh, belum bahasa Arabnya belum pantas ya kok bisa lulus Universitas Al-Azhar itu kan nggak mungkin. Siapa yang menolong gitu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bukan syafaat dari Al-Quran. Nah itu yang tadi saya mention di awal. Nah itu pun juga pun sama gitu. Apalagi kita sekarang ini yang mempelajarinya ataupun nanti guru-guru yang saat ini sedang berusaha untuk ayo kita belum pelajari Al-Qur'an dengan baik dan benar, dengan istiqomah gitu. Ayo, ini loh syafaatnya itu bukan untuk aku aja gitu. Bukan untuk kamu aja mungkin, juga untuk aku sebagai pengajar, juga untuk orang tuamu sebagai pengajar gitu. Dan bahkan ketika kita ngomongin Al-Qur'an juga, itu kan berarti juga kan di situ kita ngomongin sebuah ilmu yang ada di dalamnya gitu. Kalau misalnya lah, Mas Oyan dulu ngajar anak gitu kan, ilmu makhorijul huruf gitu, ataupun fasahatul lisan gitu kan, itu kan nggak cuma sekedar kita keluar a, ba, ta, dan ternyata semuanya itu juga pun punya faidah gitu loh, ilmu-ilmu yang menyokong adanya Al-Quran ini gitu. Ya, semisal lagi, apalagi ya, yang kemarin itu juga, yang saya ingat itu selain belajar ngaji juga pun dengan Al-Quran itu juga pun kita juga pun menjadi terang hidupnya. Menjadi terang hidupnya, menjadi terarah hidupnya. Karena jujur, saya mungkin ini di forum ini ya, saya benar-benar berterima kasih sama Mas Oyan seperti itu. Benar-benar berterima kasih ya karena berkat jasanya beliau gitu loh. Dan juga mungkin karena kesabarannya beliau mendidik saya waktu itu yang benar-benar masih nggak tahu nih kemana gitu. Akhirnya pun saya jadi terarahkan, jadi tercerahkan gitu. Bahwasanya ketika saya waktu itu tuh bener deh. Ketika niat kuliah itu nggak sama sekali tuh berpikir tentang akhirat gitu. Saya berpikir waktu itu karena ada masyarakat ekonomi ASEAN dan akhirnya saya tuh waduh gua harus punya ini nih, gua harus punya skill ini nih, saya harus punya ini nih. Ketika saya itu ngaji ya kan, ketika saya ngaji itu jadi tercerahkan gitu loh. Oh, ternyata itu nggak perlu jauh-jauh kita tuh loh main-main ke sana gitu loh. Cukup yang udah ada di samping kita ya udah ada Al-Qur'an, terus juga para kitab-kitabnya para ulama itu sebenarnya itu udah dekat dengan kita gitu. Lalu kenapa kita cari yang lain gitu loh untuk cari yang aneh-aneh, bukan cari yang aneh-aneh di dunia ini gitu loh. Cukup dengan yang udah ada di lemari kita tuh udah cukup sebenarnya gitu. Tinggal kitanya aja mau memperdalam atau enggak gitu. Mau menjadi orang yang biasa-biasa aja atau menjadi orang yang benar-benar paham seperti itu kurang lebihnya. Ya, kalau menurut Anda sih gitulah mungkin sekalian. Yang lainnya ataupun pertanyaan juga tafadhol silahkan yang mungkin juga nanti ada yang mau ditanyakan tafadhol. Tapi kayaknya nggak ngomongin Ramadan nih malahan ya Mas ya. Gimana? Nggak ngomongin Ramadan kita ini. Oh ya nggak nanti. Ngomongin Ramadan kita. Nanti ngomongin Ramadan. Ya, nanti malam ya kalau udah bubar. Nah, kalau tadi kan dunia ya sebagai kantongnya. Ya, sehingga apa yang kita ambil, kalau kita itu di dalam kantong itu kita ambil makanan, maka ya di tangan kita itu makanan. Dalam kantong itu kita ambil minum, ya maka minuman. Itu minum apa Mas? Kopi? Oh enggak, ini air putih. Oh, air putih. Kalau mau minta kopi nih, minta kirimin Mas Hendrik dari luar. Agri Coffee masih produksi kok. Oh, insya Allah. Iya. Doain dari Mesir ya, biar beliau diberikan keberkahan kemudahan dari Allah ya. Iya, insya Allah. Amin. Nah, kalau Doraemon itu punya pintu kemana aja. Nah, emang unik itu, pintu itu. Makanya film itu kadang-kadang jengkelin juga gitu. Ya. Untung anak-anak itu nggak minta itu, pintu kemana aja. Itu kalau minta bingung orang tuanya ya, mau ngasihnya pintu apa itu. Ya. Tapi memang pintu itu mirip pintu toilet ya. Jadi kalau mau minta pintu itu suruh ke toilet aja. Ya. Jadi pintu kemana aja itu tadi sudah antum bahas. Kalau menurut saya itu adalah Al-Quran ya, atau sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu bisa mengajak kita itu kemana aja. Ya. Kalau dunia ini sebagai kantongnya, makanya yang kita ambil itu apa dari kantong kita, itulah yang ada di tangan kita. Kalau kita ngambil tadi makanan, maka di tangan kita ada makanan.
kalau kita itu ngambil dari kantong kita itu jepitan tikus, ya tangan kita kejepit itu kan. Kalau yang kita ambil itu apa namanya minuman ya minuman. Maka kalau di dunia ini yang kita ambil itu Al-Quran, kebaikan, maka nanti di tangan kita itu kebaikan itu. Sehingga akhirnya itu surga yang didapat. Tapi kalau di dunia ini yang kita ambil itu yang haram-haram, yang maksiat, ya pasti nanti yang didapat itu di tangannya kemaksiatan. Maka nanti akan ditimbang di akhirat apa yang diambil di dunia kan gitu kan. Nah, pintu kemana saja itu kenapa Al-Quran? Sebenarnya nggak cuma Al-Quran ya. Kalau sumber hukum Islam itu kan ada 4 ya, Al-Quran, As-Sunnah ya, hadis ya, kemudian ijma ya, ada qiyas juga. Nah, menurut saya itu adalah pintu kemana aja itu. Karena luar biasa ajaibnya ya, kita itu ada motor lewat. Kita itu dengan sumber hukum Islam itu kita itu bisa melihat masa lalu. Ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah diceritakan gitu. Ya, kemudian masa Nabi Adam, nabi-nabi sebelumnya, kejadian-kejadian sebelumnya ya, Musa yang belah laut lah, yang ada Namrud lah, yang ada Fir'aun lah, itu ada semua gitu. Jadi kita itu kalau membahas itu satu persatu itu kayak kita itu kayak kembali ke masa lalu kan gitu. Nah itu betul, keren betul, itu sumber hukum Islam itu. Nah kemudian juga ternyata nggak sampai di situ. Ya, juga membuka pintu saat ini. Ya misalnya di masa Rasul ya, Rasulnya masih ada. Itu Rasul bilang nanti itu takhluk, nanti itu dibebaskan, nanti itu begini, orang itu begini, itu terbukti semua gitu loh. Ya, misalnya nanti siapa itu yang pakai bajunya Raja Persia itu kan, hadisnya terbukti kan gitu. Ya. Kemudian Rasulullah bilang Konstantinopel nanti takhluk. Lah itu kan berarti pintu ke masa depan. Ternyata Muhammad Al-Fatih menaklukkan kan gitu. Ya, kemudian sampai pintu lebih depan lagi gitu. Ya, nanti Nabi Isa akan turun, misalnya ada Dajjal, ada Imam Mahdi misalnya, khilafah tegak lagi misalnya. Kemudian ada hari kiamat, ya kan, hancurnya bumi dan seisinya gunung-gunung berhamburan misalnya. Itu ada di hukum syara itu gitu, Al-Quran Sunnah itu. Ya, sampai hari setelah dunia itu juga ada ternyata. Ini kan keren, ini berarti pintu ke masa depannya depan itu, berarti depan banget itu. Ya kan, berapa ribu tahun di padang mahsyar ngapain aja di sana, di akhirat ngapain aja, sampai kemudian surga neraka. Enggak berhenti sampai situ, diceritakan lagi itu, di surga itu ngapain, di neraka itu ngapain. Kayak apa surga, kayak apa neraka. Nah ini kan berarti luar biasa sekali bahwa Al-Quran ya kemudian Sunnah itu sebagai pintu kita bisa kemana aja, ke masa lalu atau ke masa depan. Itu yang yang menurut saya keren sekali itu. Ya, kita bisa dibawa kemana aja. Nah kemudian Rasulullah SAW itu juga sampai kemudian menjelang wafatnya beliau meninggalkan dunia ini, beliau menitipkan atau berpesan tentang pintu itu, ya, keajaiban kantong dan pintu itu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai warisan, gitu. Artinya memang kita bisa selamat dunia sampai akhirat dengan pintu ajaib itu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Gitu. Nah, memang kalau kita mau nyambungin ke Ramadan, ya, bagaimana kita Ramadan ini bisa mudah, ya, maka memang tidak bisa jauh dari pintu ajaibnya ini. Gitu. Lah gimana orang itu yang Ramadannya itu semangat, mau taraweh, mau baca Quran, itu pasti karena dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu, gitu. Ya, dia tahu baca Quran itu di bulan Ramadan seperti apa pahalanya, karena dia punya pintunya itu. Ya, pintunya itu berarti dia mempelajari kan fadilah-fadilah amalnya, keutamaan-keutamaannya, gitu kan, mempelajari cara membacanya, gitu, sehingga bacanya tartil dan seterusnya. Itu sehingga Ramadan ini menjadi mudah itu kalau kita tahu pintunya, gitu. Bagaimana caranya kita itu bisa menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita tahu pintunya, jangankan sehari, 3 hari aja kuat. Loh kenapa? Kok 3 hari aja kuat? Loh masa nggak ingat kita dulu sahabat-sahabat berhari-hari nggak makan, ya kan, berperang kan gitu. Kemudian misalnya kita berat sholat misalnya, ya, sholat itu berat. Loh kita masa nggak ingat kalau kita tahu ya pintunya supaya kita itu semangat sholat. Orang dulu itu orang yang sholat itu digebukin kan gitu. Ya kan sahabat-sahabat dulu di Mekah itu awal-awal sholat digebukin sampai mati gitu. Sekarang banyak anak digebukin karena disuruh sholat. Ya kan? Ayo sholat sampai dicambuk-cambuk itu. Ya, ini kan kebalik itu. Kenapa terjadi generasi seperti ini? Ini kan karena tidak tahu pintunya gitu. Nah, pintu ini yang memang harus kita dalami. Nah, maka di bulan Ramadan ini ya mungkin nanti Mas Fahri minta
mungkin kalau hafal dalil-dalilnya bolehlah untuk semangat kita ya, bahwa Mas Fahri ngasih tahu pintunya gitu. Ya, saya ngasih tahu bahwa Islam itu adalah pintu untuk kita mudah dalam ibadah. Atau kalau Islam itu berarti hukum syara. Kalau hukum syara itu berarti kan Al-Qur'an dan Sunnah kan gitu. Itu memudahkan kita ibadah gitu. Ya, mungkin kalau kita itu nggak belajar Islam, itu kan puasa terasa berat kan gitu. Ya, misalnya bagi yang kerja tukang bangunan misalnya. Kalau dia tukang bangunan itu dia belajar Islam, pasti ringan puasanya meskipun kerjanya berat kan gitu. Tapi kalau dia nggak paham Islam, bisa jadi lebih berat puasanya daripada kerjanya kan gitu. Betul. Nah, gimana nih caranya supaya kita semangat dalam puasa ya? Tolong kasih tahu pintunya ini gitu. Ya, mungkin apa fadilahnya gitu, atau meluruskan niat, atau caranya bagaimana gitu ya. Kalau kita nonton animasi ya, misalnya apa namanya yang terkenal itu di Indonesia Nusarara gitu ya. Itu dia ngenalin itu. Kita bersyukur gitu di Indonesia itu terbit fajar sampai terbenamnya mataharinya itu normal gitu ya kan. Kalau di daerah kalau di daerah lain itu jamnya itu lebih banyak gitu. Kalau di Mesir berapa jam, Mas? Hampir 14 jam, 14 jam kurang lebih. Berarti nggak jauh beda sama Indonesia lah ya. Iya. Jam. Tapi gini, coba mungkin saya salah hitung ya. Jadi kalau di Mesir itu kurang lebihnya itu sahur itu jam 3 dan maghribnya itu jam 7. Berapa kalau dihitung ya? 14 jam. 14 itu berapa belas jam itu? Kalau saya matematikanya ini udah kurang ya. Ditinggalin sih. Iya. 19 kurang 3, berarti 16 jam kurang lebih. Bukan 14 jam, Afan. 16 jam kurang lebih. Nah, itu ya. Jadi apa namanya, ada beda-beda jam ya puasa. Nah, kalau di Indonesia ini terkenalnya kan yang tengah-tengah gitu ya. Nggak terlalu sedikit juga nggak terlalu banyak gitu. Itu juga masih banyak yang mengeluh. Ya memang kita lagi nggak bahas tentang problem dunia saat ini. Ya nanti itu mungkin lain kesempatan kita bolehlah nanti ngobrol lagi ya dengan Mas Fahri gimana kondisi Mesir ya dalam mungkin ada masalah-masalah yang bisa di-share ya, masalah-masalahnya sama atau beda. Tapi kita ke Ramadan nih. Gimana Mas? Supaya Ramadan kita itu semangat, ya, apa yang harus kita miliki di akal, di hati, apa yang harus kita perbuat gitu. Betul banget. Dan oke. Sebelumnya mungkin yang mesti kita ketahui adalah sebelum kita ibadah, baik itu haji, puasa, sholat, itu adalah dengan ilmu. Gitu. Karena guru saya itu selalu mewanti-wanti, Allah itu tidak pantas diibadahi dengan kebodohan. Allah tidak pantas diibadahi dengan kebodohan. Maknanya apa? Maknanya adalah kita mesti tahu dulu ilmunya. Gitu. Karena sekali-sekali Allah tidak diibadahi dengan kebodohan. Nah, untuk kita, makanya kan sebelum haji itu ada manasik dulu gitu kan, supaya tahu ilmunya. Juga dulu sebelum kita benar-benar ditaklifkan atau dibebankan untuk sholat, kita dilatih sama orang tua kita untuk sholat. Kalau misalnya 7 tahun disuruh, kalau misalnya 10 tahun digebuk gitu. Dan gebuknya itu pun juga nggak boleh daerah wajah, tapi daerah-daerah sini gitu. Kenapa nggak boleh wajah? Nanti karena ada takut ada asar ataupun ada bekas-bekas yang di situ bikin cacat atau apa gitu. Nah itu kan semua kan sudah dikasih tahu gitu sama Rasulullah SAW zaman dulu. Kalau misalnya tadi itu misalnya kantong ajaib itu yang tadi yang bisa kita masukin, bahwasanya Rasulullah udah ngasih tahu zaman dulu bahwasanya kalau mau didik anak tuh gini loh gitu. Nah itu pun juga sudah ada step-stepnya gitu. Sholat, haji, begitupun juga dengan puasa. Kita juga pun mesti tahu sih apa sih ilmunya puasa itu, ataupun apa sih yang menyebabkan puasa itu diterima, apa sih yang menyebabkan puasa itu nggak diterima, dan apa sih sebenarnya puasa itu. Nah, puasa itu kalau mungkin dalam bahasa ulama adalah al-imsak dalam bahasa lugotannya, gitu. Atau menahan diri. Nah, menahan diri di sini kan namanya juga definisi lugoh, definisi secara bahasa kan maknanya kan luas banget, bisa menahan diri dari berbicara yang kotor, menahan diri dari makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau menurut syara tadi itu yang tadi disampaikan oleh Mas Oyen tadi itu dari menahan diri dari segala sesuatu yang dia itu membatalkan puasa gitu. Dan ini mencakup semua banyak hal yang mencakup makan, minum, berhubungan gitu kan dengan mereka-mereka yang sudah bersuami istri, terus juga hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, dari definisi ini coba deh kita pretelin sedikit-sedikit gitu kan. Misalnya tadi dari membatalkan hal-hal yang berpuasa gitu. Nah, kita mesti tahu nih, oh iya Ustadz, ini kalau misalnya gini membatalkan puasa nggak ya? Nah, itu kan mesti kita punya tahu ilmunya dulu gitu. Berarti kita kalau misalnya kita nelen ludah, Ustadz, gimana Ustadz, boleh nggak gitu kan? Nah, itu kita mesti tahu gitu. Kalau misalnya Ustadz kita itu ini
bekerja terus capek gitu, boleh nggak Ustaz kita tuh berbuka hari itu. Nah itu kan kita mesti tahu dari hal-hal seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kita juga harus sudah siap mempertahankan diri mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah dari terbitnya fajar ini pun juga kita juga mesti tahu bahwasanya berarti kita tuh mesti puasa dulu dari mulai terbitnya fajar. Nah mungkin sedikit yang saya pengen luruskan ya. Jadi kemarin tuh saya dapat dari faedahnya ngaji ya. Jadi saya pernah tanya sama Dr. Labib Najib via Facebook waktu itu. Syekh, kalau gimana ada hadis yang mengatakan bahwasanya ketika orang itu masih sahur gitu, tapi dilalahnya pas udah azan, ada hadis yang mengatakan bahwasanya dilanjutkan saja makannya gitu dan sampai sampai azan selesai. Terus beliau jawab katanya, itu batal puasanya, wa alaihil qada, dan bagi dia adalah dia mengganti puasanya lagi. Jadi, nah dari hal-hal yang seperti itu kan kita kan masih tahu gitu loh ilmunya. Oh ternyata selama ini apa ya salah ya, terima nggak ya ibadah saum ana gitu kan. Jadi dulu tuh tahu kita kan dulu kan kalau misalnya masih azan udahlah jojok aja lah minum aja gitu. Ternyata itu salah gitu loh. Nah itu kan mesti kita juga tahu ilmunya gitu. Nah, dan juga tadi sahur ya, sekarang berbuka. Kemarin persis banget ketika saya ngaji nahwu sama guru saya bilang bahwasanya ada baiknya tuh ketika kita itu berbuka itu nunggu azan selesai dulu gitu loh. Supaya benar-benar apa yang Allah perintahkan itu untuk menyempurnakan malam itu benar-benar ada gitu loh. Benar-benar kita tuh berbuka ketika udah sempurnanya malam. Iya. Walaupun memang ada kesunahan untuk bersegera berbuka. Nah, dari definisi itu juga kita udah punya gambaran. Oh, ternyata memang nggak simpel ya. Ramadan ini, menjalankan ibadah puasa ini. Ternyata banyak banget mesti ilmu yang mesti kita pelajari dan mesti kita tahu seperti itu, Mas Ayen. Jadi memang benar ya, kita itu akan terasa ringan, terasa mudah kalau memang tahu ilmunya ya. Betul banget itu. Itulah dan kenapa kita juga jadi mawas ilmi. diri gitu loh. Gimana? Betul. Dan bikin kita mawas diri bahwasanya oh iya juga ya, oh ini yang nggak boleh puasa, oh ini. Jadi nggak cuma sekedar kita itu nggak cuma sekedar kita tuh memenuhi kewajiban, tapi juga kualitas ibadah kita juga mesti kita pertimbangkan. Makanya adalah ya benar namanya ihsanul amal itu benar-benar ada gitu loh. Yaitu ketika niatnya sudah tulus dan juga caranya juga yang kita kerjakan juga sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, benar-benar kualitasnya itu benar-benar terjamin. Kurang lebih seperti itu. Iya. Kalau awal Ramadan di sana ngelihat hilal juga apa ini Mas? Perhitungan tanggal? Kalau di sini tuh uniknya di sini tuh ada MUI-nya Mesir, namanya Darul Ifta. Darul Ifta Misriyah. Jadi mungkin ini juga sedikit cerita lagi ya. Jadi kalau saya maafkan banget kalau saya sedikit cerita. Jadi di sini tuh lembaga-lembaga fatwa itu benar-benar terbuka untuk umum. Jadi di Masjid Al Azhar itu siapapun orang itu bisa minta fatwa saat itu juga. Jadi benar-benar masyarakat itu terbantu dengan fatwa-fatwa tersebut gitu. Dan yang mengkoordinir seluruh para mufti-mufti itu adalah Darul Ifta Misriyah. Nah, Darul Ifta Misriyah itu dia setiap bulannya itu mengadakan namanya Ru'yatul Hilal. Tiap bulan ya? Tinggal tiap bulan. Gitu. Oh, kalau kalender itu dia kan 29 30 ya. 29 30 29 itu bisa ya, misalnya di bulan ini 30, bulan depan 30 itu bisa ya? Nah, itu ini saya kurang nggak paham banget detailnya apakah beliau memakai Ru'yatul Hilal atau hisab gitu. Cuman yang pasti Darul Ifta sendiri itu menggunakan setiap bulannya beliau tuh melihat hilal gitu. Ru'yatul Hilal itu dilaksanakan. Iya. Nanti walau alam pakai kalender hisab atau Ru'yatul Hilal belum tanya detail sih. Iya. Gitu. Kalau Ru'yat Hilal Indonesia sama Mesir duluan mana? Duluan Indonesia ya? Kalau tergantung sih. Kalau gimana ya? Kalau sebenarnya agak pelik permasalahannya tentang Ru'yatul Hilal ataupun hisab gitu kan. Cuman kita sebagai muslim mungkin kita ya kalau itu pakai Ru'yatul Hilal ya udah tafadol gitu. Kalau mau hisab juga tafadol gitu. Karena memang kita sama-sama punya sandaran yang kuat gitu loh. Cuman kalau memang yang saya tahu ya di dalam kitab Taujihul Anzor fi Syam wal Iftar itu memang si penulis kitab itu membantah mereka yang menggunakan ru'yatul lokal ketimbang ru'yatul global gitu. Ru'yatnya nggak salah gitu, ru'yatnya sama, tapi yang menjadi titik permasalahannya adalah global atau lokal. Nah di situ penulis kitab membantah dengan habis-habisan, dirot itu sampai
apa istilahnya kalau bahasa sini itu dibantah habis-habisan dengan dalil-dalil yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma sahabat dan juga qiyas, dibantah bahwasanya yang paling rojih atau yang paling kuat adalah ru'yatul hilal yang juga dengan metode global. Gitu. Nanti metode globalnya seperti apa? Yaitu nanti dipelajari oleh para falakiyah gitu, orang-orang yang bekerja ataupun yang mendalami ilmu astronomi gitu. Tapi yang pasti di situ penulis kitab intinya adalah membantah lah gitu, membantah mereka-mereka yang menggunakan ru'yatul lokal. Dan itu kalau nggak salah ru'yatul hilal gitu. Jadi kalau apa namanya dalam hitungan hari-hari ini itu ada di wilayah manapun ada yang melihat, maka besok puasa gitu ya. Benar, seperti itu. Iya. Nah, karena mungkin gimana? Jadi kalau ada yang sedikit juga info, jadi kalau misalnya bulan ini hilal kelihatan di Mesir. Jadi nggak mungkin bulan depan tuh kelihatan di Mesir lagi, pasti di negara yang lain. Iya. Gitu. Karena memang adanya rotasi dan revolusi dan itu sebagainya, itu menyebabkan nggak selalu sama gitu. Namanya matlak, tempat melihatnya ru'yatul hilal itu nggak mesti sama dan nggak mesti di Mesir terus gitu, enggak, tapi kadang di Indonesia, kadang di Malaysia, kadang di Mesir, kadang di Jordan. Makanya inilah butuh yang namanya semua negara itu sebenarnya harus melawan ru'yatul hilal sebenarnya gitu, untuk memastikan nih bener enggak gitu. Kurang lebih seperti Allah alam. Ini yang ikut tinggal 22 nih, masih 22 alhamdulillah. Ya insyaallah. Semangat ya. Ini mungkin ada ustadzah atau mbak atau anak atau mas ya, ini namanya kurang paham saya. Kalau mau ada yang mau nanya silahkan ya. Ya, tafadhol. Kalau misalkan dihidupin malu, speakernya. Ditulis saja di chat juga boleh, di chat. Mas, izin bertanya. Oh ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah pendidikan ya. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia, kampus yang punya basic agama itu sangat sedikit ya. Mungkin kalau untuk SMA atau SMP, ma'had banyak. Saya aja pribadi harus merantau dari Kalimantan ke Jogja untuk mendapatkan kampus yang ada pesantrennya. Yang saya mau tanyakan, perbedaan signifikan antara pembelajaran tholib yang ada di Indonesia sama di Kairo, Mesir ya? Mesir, Kairo sama aja. Di Mesir itu seperti apa? Apakah di Mesir itu sudah tersistemis pendidikan yang taraf Islam atau seperti apa? Karena di Indonesia kan sistemnya mengikuti sistem kapitalis. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, saya dulu kalau ada 2 pertanyaan. Tentang Oke, silakan. Tentang biaya ya, maksudnya karena saya orang awam yang nggak pernah terpikirkan tentang Kairo, itu tuh kan biasanya tentang biaya ya, hambatan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Maksudnya pembiayaan di tempatnya antum tuh seperti apa? Terus spirit yang seperti apa sih yang bisa membuat antum tuh sampai bisa ke sana? Itu aja. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Langsung dijawab dulu apa gimana, Mas? Mbak Maulida ya. Ini dari Kalimantan ya. Kalimantan apa Jogja tadi? Jauh Mas, ternyata ada yang gabung juga. Kalimantan. Masya Allah ya. Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Ke Jogja. Ke Jogja. Dari Kalimantan belajar ke Jogja. Ini kalau Mas Fahri ini dari Lampung ke Mesir ya. Pernah ke Bandung juga sempat ya. Sebenarnya nyari ilmu emang kemana aja ya. Perintahnya itu nyari ilmu itu betul. kemana aja, dengan siapa aja, sampai akhir hayat kan gitu ya. Makanya betul. Di Indonesia itu ada itu favorit ya, tauladan ya, namanya Imam Nawawi ya, itu sebagai orang yang luar biasa dalam menuntut ilmu ya. Kalau lebih tepatnya mungkin namanya Syekh Nawawi. Karena kalau udah imam itu Syekh. Syekh Nawawi. Tapi jauh dari Syekh Nawawi itu juga ada yang luar biasa menuntut ilmu itu ya, pendiri NU dulu ya. Hasyim Asy'ari ya. Syekh Hasyim Asy'ari itu juga menuntut ilmunya luar biasa itu ya. Berguru dengan ya begitulah ceritanya panjangnya. Oke, boleh Mas dijawab dulu tadi pertanyaan, nanti malah lupa ya. Iya, oke. Jadi kalau masalah asas pendidikan ya, memang nggak bisa kita pungkiri, tadi yang udah saya mention di awal bahwasanya ini sistem pembelajaran di Al-Azhar ini memang sudah ada sejak zamannya Abbasiyah. Jadinya kalau misalkan mau dirubah, itu kayaknya sudah nggak mungkin. Karena walaupun dirubah, pasti ada orang-orang yang dulu pernah merasakan itu pasti bakalan komentar. Ini nggak mungkin, saya dulu tuh nggak belajar kayak gini gitu loh. Pasti bakal komentar seperti. Jadinya
memang sudah sistemis dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan mungkin yang menjadi ada sih memang asar-asar yang di situ para penjajah itu masuk seperti itu. Semisal adanya ilmu-ilmu baru gitu. Misalnya kalau dalam tarbiyah Islamnya tuh di pendidikan yang ada di kuliah sini, dia belajar namanya ilmu nafs atau ilmu psikologi gitu. Nah, itu ada percampuran-percampuran gitu. Tapi wallahu alam saya nggak tahu kenapa kok ada seperti itu. Karena saya belum tanya detail sama mereka-mereka yang belajar di situ. Cuman yang pasti guru saya pernah bilang bahwasanya ada memang sempat ada asar ataupun bekas dari penjajah itu yang masuk ke dalam kurikulum Al-Azhar. Semisal lagi ilmu mantik gitu, ilmu mantik itu ilmu logika. Nah, itu dulu katanya guru saya pernah bilang waktu saya ngaji kitab tauhid itu, mantik itu dulu tuh nggak dipelajari di perkuliahan Al-Azhar. Tapi semenjak datang Syekhul Azhar yang baru, yaitu setelah adanya Perancis masuk ke sini, itu dimasukkan sebagai kurikulum gitu. Tapi itu semua nggak membuat Al-Azhar itu keluar dari manhajnya, keluar dari kurikulumnya yang asli gitu. Menambah Kenapa? aja ya. Kok penting gimana Mas? Oh ya, menambah aja, betul. Nah, kenapa? Karena dengan adanya mantik atau ilmu mantik, ilmu logika ini, ternyata para ulama-ulama dulu itu menggunakan itu dalam penulisannya. Jadi seluruh kitab turos, seluruh kitab-kitab klasik yang ada dalam ulama itu semua menggunakan kaidah mantik. Nah, apakah kita sebagai orang yang pengen belajar itu nggak mempelajari ilmu mantik dulu? Harus belajar. Bahkan kalau saya itu sudah dibilang wajib mempelajari ilmu mantik gitu. Supaya apa? Supaya saya bisa mempelajari perkataan-perkataan para ulama yang menggunakan kaidah-kaidah mantik gitu. Yang paling kental sekali itu di ilmu tauhid gitu. Ilmu tauhid. Nah, itu pasti menggunakan kaidah mantik, ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ilmu mantiknya sendiri ya, dari mantiknya seperti itu. Nah, itu yang mungkin agak beda gitu. Sistem pembelajaran agak beda dari yang dulu ke yang hari ini. Gitu. Nah, hari ini mantik sudah menjadi yang sesuatu hal yang sudah harus ada dalam pembelajaran yang ada di Universitas Al-Azhar. Nah, kalau tadi perbedaannya apa? Perbedaannya ya mungkin itu tadi ya. Kalau di sini tuh sabit dia, bener-bener kokoh. Udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Gitu. Dan bahkan kalau dirubah itu pasti kelihatan gitu loh. Sompalannya ataupun lobangnya itu kelihatan. Tapi kan kalau di Indonesia, kalau saya lihat yang pribadi, itu kan lebih cenderung berubah-berubah gitu. Mengikuti apa yang ya mungkin si pembuat kurikulum ataupun kaum-kaum yang memang benar-benar di situ pengen menyetir tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Itu mungkin yang bisa menjawab insya Allah semoga bisa menjawab pertanyaan tentang asas pendidikan yang ada di Mesir. Nah, terus yang kedua tentang biaya ya. Mungkin kalau masalah biaya itu gini ya. Sekolah di Al-Azhar itu gratis, tadi yang saya bilang. Oke. Tinggal biaya hidupnya saja. Yang di sini kita memang benar-benar harus cari sendiri, benar-benar ada mengandalkan beasiswa orang tua itu benar-benar diandalkan. Terus yang kedua, mungkin yang menjadi kendala adalah tentang keberangkatan gitu, keberangkatan yang di situ tuh bisa menggunakan biaya banyak gitu. Kalau boleh saya share ini, saya dulu tuh kurang lebih menghabiskan dana 23 juta kalau nggak salah di awal itu. Dan saya di tahun pertama saya dapat asrama waktu itu 1 tahun. Ya, alhamdulillah itu nyaman banget asramanya, asrama yang disediakan Al-Azhar untuk kita. Gratis ya, itu juga asrama? pun enggak bayar. Bayar. Tapi bayarnya itu pun lebih dari feedbacknya pun lebih dari kita. Jadi kita cuma dikenakan biaya $50 per bulan. Tapi kalau saya hitung-hitung itu pasti lebih dari $50 lah tentang servisnya, pelayanannya gitu udah lebih dari $50 gitu. Iya. Seperti itu. Nah, itu. Terus kalau misalnya lagi biaya kuliahnya lagi itu tadi saya bilang hanya membayar rusum atau administrasi cuma 200.000 per tahun. Bayangin, 200.000 per tahun. Terus karena di sini biaya visanya itu semua ditanggung Al-Azhar. Jadi 16.000 mahasiswa dari berbagai negara itu semua visanya ditanggung Al-Azhar semua. Dan kita hanya dibebankan bayar kartu. Jadi sekarang itu kan jadi Mesir itu unik. Kalau negara-negara yang lain itu pakai stempel, ya kan pakai stempel di paspornya. Nah, kalau di Mesir tuh visanya dengan kayak KTP gitu dia. Jadi kita kayak udah orang kayak Mesir gitu. Nah, kita cuman dibebankan biaya untuk membuat KTP itu doang. Gitu. Itu sekitar 600.000 lah. Kalau di sini 600 pon, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 600 sampai 700.000 per tahun.
Jadi kalau di total kita per tahun keluar cuman kurang lebih sekitar 1 juta untuk biaya administrasi yang ada di sini. Gitu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Masya Allah ya. Jadi memang tetap butuh tabungan itu butuh biaya ya. Betul. Tetap Mungkin yang mungkin jadi bertanya-tanya dari mana dananya Al-Azhar gitu kan. Kan? Sampai waktu itu negara Mesir pun itu juga pun menghutang sampai Al-Azhar gitu. Ngutang sama Al-Azhar. Mesir pun sampai itu waktu itu ngutang sama Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu merupakan tanah wakaf. Kalau istilahnya itu tanah wakaf. Jadi tanah wakaf yang memang disediakan untuk umat. Jadi tanah wakaf itu nggak cuma di Al-Azhar aja, tapi di Biladus Syam, di Suriah pun juga tanah wakaf. Pun juga di Saudi juga pun ada tanah wakaf. Jadi itu wakaf yayasan yang benar-benar itu diwakafkan untuk umat gitu. Jadi para muhsinin, para dermawan-dermawan tuh ngasih duitnya dari situ lah kurang lebihnya. Kalau yang saya tahu seperti itu. Jadi para muhsinin yang kita nggak tahu dari siapa itu duitnya, itu setiap tahunnya ngasih dananya ke Al-Azhar gitu. Dan itu untuk kita, untuk para thalabul ilmi, bukan untuk Al-Azhar tapi untuk kita, para thalabul ilminya. Seperti itu. Jadinya mungkin dari umat untuk umat lagi. Kalau ini Mas, antum kan pernah belajar ke Bandung juga ya. Bandung ya nggak jauh kayak Jogja lah ya. Di sana juga banyak pendidikan ya, banyak pondok juga. Mungkin ini ya, kalau selain tadi kurikulum ya dalam pembelajaran, kalau suasana gimana? Kayaknya itu mempengaruhi juga ya. Iklim, apa suasana gitu ya, orang-orangnya gitu ya. Adab biasanya ya. Betul banget. Nah, iya tadi saya lupa mention betul. Makasih Mas Oyen udah ngasih tahu. Di sini biahnya atau suasananya itu benar-benar juga mendukung orang untuk belajar. Gitu. Bahkan pedagang pun itu tuh mereka tuh sambil nunggu dagangan sambil baca Quran gitu. Dan orang Mesir tuh selalu megang tasbih gitu. Nah, itu benar-benar suasana belajar itu kebentuk di sini. Nah, itu mungkin yang nggak saya dapetin di Indonesia tentang biah, tentang lingkungan. Gitu. Kalau dan di kayak sini pun juga buku-buku itu mudah didapat sih Mas. Nah, itulah makanya kenikmatan di Mesir itu kenapa di sini lebih mudah cari buku. Buku pun kita pun juga selektif ya. Selektif harus benar-benar yang terbaik, cetakan yang terbaik, harus benar-benar yang terbaik. Jadi di sini pun mudah didapatkan gitu. Bahkan berbagai negara, bahkan di sini tuh setiap tahunnya ada namanya ini loh, Cairo International Book Fair loh Mas. Yang itu nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia. Luar biasa. Kalau gitu. Dan itu menjadi ajang kita untuk ngeluarin duit banyak-banyak gitu. Borong buku. borong buku. Makanya biasanya sih ya semoga tahun ini dapat rezeki banyak bisa borong buku banyak gitu. Amin. Iya. Tapi bisa dibawa pulang ke Indonesia enggak itu? Insya Allah. Saya mungkin kebingungan nanti berapa kontainer nanti yang saya sediakan. Tapi mungkin yang menjadi kesulitan adalah ketika pindahan rumah. Itu kitab yang paling banyak menjadi makan banyak biaya. Kalau di Indonesia kan ya itu susahnya buku ya. Kayak saya di Lampung itu kita mau nyari tempat nongkrong baca buku misalnya perpus atau yang Islam itu kan susah ya. Beli buku yang Islami juga paling cuma 1-2 toko buku gitu ya. Akhirnya harganya juga ya lumayan gitu. Kalau di sana kalau misalnya bukan mahasiswa ya, bukan orang sekolah, itu ada nggak perpustakaan umum gitu. Kalau di sini kan ada misalnya perpustakaan daerah ya, punya kota itu punya provinsi, tapi kan isinya ya begitu umum itu. Kalau di sana yang agama itu, yang kitab-kitab penting gitu kan, ada nggak itu fasilitas umum itu? Ini yang sangat mungkin yang nggak saya dapetin ya. Jadi di Al-Azhar itu sendiri tuh belum punya perusahaan semisal Cambridge, Harvard dan lain sebagainya. Jadi nggak ada di sini perpustakaan seperti itu. Akan tetapi mereka punya yang itu dikelola oleh negara sendiri di Darul Kutub Misriyah gitu. Nah, nggak cuma kitab aja, tapi mereka juga menyimpan namanya makhtutot. Makhtutot itu manuskrip. Jadi manuskripnya ulama dulu. Jadi ulama dulu tuh ketika nulis kitab itu nggak dengan keras kita hari ini gitu, tapi mereka dengan nulis kitab tuh dengan ya cuman antum mensyarah kitab misalnya kitab Jurumiyah, ya udah apa yang antum omongin anda tulis semua gitu. Jadilah misalnya syarah Jurumiyah ya kan Li Oyen gitu, miliknya Mas Oyen gitu. Nah, itu namanya nggak keren banget itu. Dan karena dan itu yang tadi manuskrip itu tadi yang ditulis oleh para muridnya tadi itu ya biasalah namanya orang-orang licik, ada yang diambil, ada yang dihapus, ada yang
ada yang diselipin namanya, ada yang diubah-ubah gitu. Nah, itu namanya manuskrip itu pun juga banyak di sini. Nah, jadi jauhnya tadi biahnya pun juga tadi akhirnya karena tadi kitab banyak, mudah didapatkan, juga manuskrip yang mau kita teliti itu tentang keasliannya pun juga banyak. Akhirnya di sini yang membentuk kualitas belajarnya pun lebih maju gitu loh. Dalam hal setiap individu itu punya kesadaran masing-masing gitu loh. Jadi nggak perlu diperintah, udah pasti langsung kayak otomatis gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang kedua tadi Mas, spirit ya, pertanyaannya Mbak Maulida tadi. Oh iya, mungkin ya. inilah. Kalau dari saya mungkin antum nyesel nggak tuh sampai sana ya, udah berhenti di di Lampung. Nyesel nggak itu kan mungkin spirit dan udah sampai sana nih udah berapa tahun. Ya. Oke. Jadi saya tuh selalu pengen berucap kepada kedua orang tua saya ucapan terima kasih yang mendalam. Karena dengan mengizinkannya beliau berdua ke sini tuh udah hadiah terbaik dalam hidup saya. Seperti itu. Karena saya berada di negeri ini tuh sudah setiap hari tuh kayak ngerasa mimpi gitu loh. Mimpi berada di negeri ini, dan makanya saya selalu pengen ngucapin setiap hari ke orang tua saya itu yaitu tadi makasih yang sedalam-dalamnya kalau sudah mengizinkannya. Spiritnya apa? Mungkin spiritnya adalah spirit keislaman gitu. Karena kita pengen membangkitkan umat yang sedang tertidur ini, ya itu mungkin menjadi spirit utamanya gitu. Harus dan yang belajar ya, harus menguasai ya. Orang tua. Betul, harus menguasai. Karena di pundak kita itu ya udah ya ibaratnya tuh umat semua gitu. Bahkan kalau misalnya di jidat ini pasang itu ya mungkin ya urusannya urusan umat gitu loh. Seperti itu. Apalagi kita menyandang gelar Azhari gitu kan, alumni Al-Azhar. Jadi kan ini kan udah mulai gelar yang paling berat gitu yang saya emban gitu. Masa ya kali cuman modal rebahan doang saya jadi lulus kalau istilah teman-teman sini tuh lu modal rebahan doang jadi LC gitu kan, nggak mungkin gitu. Iya. Gitu. Kalau keislaman sih yang pasti yang saya memang ya menurut saya sih yang benar gitu ya. Jadi spiritnya itu yang pertama memang lillahi ta'ala, yang menuntut ilmu itu perintah Allah ya. Yang kedua memang perjuangan itu yang nggak bisa tanpa ilmu gitu. Tadi ihsanul amal itu yang nggak jadi amal kalau salah, sedangkan salah itu karena nggak punya ilmu. Kalau di sana orang-orang belajar itu ada nggak yang niatnya itu nggak benar gitu. Artinya ya cuma dapat titel lah biar tadi anu bilang biar pulang ke Indonesia itu bisa jadi pimpinan pondok atau apa gitu ya. Atau misalnya nggak selesai itu di DO gitu kayak di Indonesia misalnya gitu. Itu ada nggak itu? Pasti ada lah Mas, seleksi alam itu sudah hal yang pasti. Saya nggak mau nyebutin karena itu mungkin jadi aib, jadi mungkin nanti dengar cerita dari yang lain aja lah. Iya. Benar. Oke, mungkin masih ada yang lain silahkan. Tafadol. Atau Afwan. Semoga bisa menjawab. Semoga terjawab pertanyaannya. Sekarang jauh-jauh terasa dekat ya pakai Zoom. Sama ya, kayak surga ya. Kayak surga itu kelihatannya jauh padahal dekat ya. Ya, makanya kalau kantong ajaib sama pintu kemana aja itu betul-betul kita pengen ya, maka kita jangan tinggalin Al-Quran ya, kemana-mana itu dibawa ya, dibaca, dipahami, dipelajari, diamalin, didakwin gitu ya. Betul banget itu. Ya, tafadol. Ya, silakan ada yang lain. Nah, ini nggak ada yang on kameranya ya. Nggak apa-apa Mas. Coba kita berdua aja. Ya. Memang biasanya kami ini ngobrol berdua ya. Kali ini kita ngajak teman-teman semua untuk gabung. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita ada topik-topik yang lain. Ini topik spesialnya ini karena sambut Ramadan ya. Kita ingin menegaskan bahwa Al-Quran itu sumber utama ya, sumber utama hukum Islam ya, juga tadi ya sebagai ya kita nggak boleh lepas, itu warisannya Rasulullah ya, warisan dari Rasul ya, Al-Quran As-Sunnah itu. Ya, kitab-kitab yang banyak tadi dari para ulama itu juga dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah itu yang kemudian dijadikan dibahas di dalam kitab-kitab. Maka kalau sekarang itu kita sedang jadi orang yang belajar membaca Quran, ya bersyukur. Karena diawali memang dari belajar membacanya itu. Betul, nanti kemudian betul banget. Kita tertarik untuk apa sih artinya, mulai pengen belajar bahasa Arabnya kan gitu. Apa sih maknanya, mulai buka kitabnya ulama gitu ya. Betul. Mas, boleh ini ya. Jadi ya. Kalau misalnya bertanya gitu kan ya, Ustadz, ilmu apa dulu yang dipelajari untuk mempelajari Islam? Jawabannya adalah belajar baca Al-Quran dulu. Karena benar tadi kata Mas Ayan, dengan kita belajar tahsin, itu kayak semacam trigger kita untuk mempelajari ilmu yang lain. Iya, seperti itu. Benar deh. Kalau misalnya kebingungan nih, mulai dari mana? Mulai dari fikih dulu atau dari bahasa Arab dulu? Belajar dari cara membaca Al-Quran dulu deh. Insya Allah nanti akan Allah tumbuhkan rasa cinta untuk mempelajari agama ini. Betul. Oke, mungkin ada yang nanya lagi, mungkin antum silahkan Mas, closing statement atau ada pesan-pesan lah supaya kita itu di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan itu nggak terpisah dari Quran hadis. Nah, hadis ini juga penting ya. Jadi kita itu kalau tahsin itu baca Quran, hadis itu kan bacanya nggak kayak Al-Quran ya. Tapi hadis itu juga jangan dilupain. Maksudnya tetap kita punya buku-buku hadis ya. Yang minimal misalnya hadis Arba'innya Imam Nawawi ya sedikit kan.
40 kan gitu. Dibaca-baca gitu, bacanya kayak baca Quran, artinya dibaca di murojaah gitu kan, dibaca artinya itu. Karena memang warisannya kan nggak cuma Quran ya, Quran dan hadis. Silakan Mas, mungkin ada pesan-pesan untuk kita nih. Ya, oke. Baik, mungkin ini sebagai apa ya? Sebagai untuk para pengajar ya, sebagai para pengajar yang mungkin khususnya bagi para pengajar dulu, dan juga mungkin bagi teman-teman yang pengen ya kalau misalnya tidak dapat faedah yang lain juga nggak apa-apa. Jadi saya paling ingat banget ketika ibu saya tuh mendengarkan membacakan ke telinga saya itu tentang hadis yang saya hafal banget itu idza sami'tan nidaa fa'ajib da'i Allah, seperti itu. Maknanya apa? Jadi saya pun juga belajar bahasa Arab itu kalau misalnya orang-orang tanya, dari mana saya belajar bahasa Arab? Sebenarnya dari ibu saya. Ibu saya tuh ngafal gitu kan. Fa'ala yaf'ulu, terus hafal wajan-wajan bahasa Arab itu. Saya cuma dengar doang sama modal kuping doang, dengerin aja. Oh, ternyata itu berdampaknya ke saya gitu loh. Dan ternyata itulah yang disebut sebagai metode talqiyan itu seperti itu. Jadinya kalau kalau nanti teman-teman para pengajar di sini punya murid ataupun punya anak gitu, ya usahakan setiap hari dengarkan itu, gitu. Karena saya benar, wallahi saya sangat berterima kasih kepada ibu saya karena sudah mendengarkan itu ke saya gitu. Dan mungkin saya nggak bakal bisa seperti ini gitu, nggak bakal bisa sampai nyangkut lama gini kalau bukan ibu saya mendengarkan itu, seperti itu. Nah itu. Jadi ini pesan untuk para ibu nih ya. Para ibu dan juga para pengajar. Para pengajar. Kalau anak ya, kalau anak berarti bersyukur kalau mendengar kayak gitu ya. Betul. Kalau orang tua harus memperdengarkan, kalau anak biasanya anak juga kan banyak yang malas dengerin gitu ya. Seharusnya bersyukur gitu ya. Karena nanti gunanya itu bukan waktu lagi kecil tapi waktu udah gede itulah baru terasa gitu ya. Betul banget. Itu benar-benar namanya talqiyan fikriyan itu benar-benar seperti itu. Dan saya rasakan betul tuh ketika saya kecil gitu. Dan juga kalau untuk orang pesan-pesan untuk tadi Mas Torik, Mas Khalid dan juga tadi yang udah gabung di sini, tetap semangat, tetap semangat, tetap selalu membersihkan diri, tetap selalu mau belajar gitu, dan selalu sering mendengar gitu. Karena dengan mendengar itu kita malah dikumpulkan informasi-informasi penting diperdengarkan ke kita. Jadilah sering-sering mendengar gitu. Dan juga tadi selalu memperbaiki diri, jangan lupa dan tetap semangat gitu. Itu aja sih pesan-pesannya untuk orang tadi Mas Khalid, Mas Torik dan teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih banyak Mas Fahri. Ya, jauh-jauh dari Mesir tapi terasa dekat ya, karena ada kamera kemana aja ini. Betul. Kameranya bisa kemana aja ya, tembus lintas dunia. Nah, mungkin kalau dari saya ini teman-teman semuanya, karena tema kita tadi adalah sesuatu yang aneh, yaitu ajaibnya pintu dan kantong tadi. Ternyata keanehan itu kita harus menyadari ternyata ada dan sebenarnya tidak aneh ya, bahwa yang ajaib itu adalah Al-Quran ya, dan as-sunnah tadi, atau sering juga kita sebut dengan unik ya. Islam itu unik ya, sebenarnya Islam itu unik ya, ajaib tadi ya, mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui gitu ya, menyelesaikan masalah yang kita tidak tahu cara penyelesaiannya gitu, sehingga kita memang harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pintu kita ya dalam menyelesaikan semua permasalahan, menjadikan Al-Quran itu sebagai kantong kita. Jadi kalau kita ngambil apapun dari kantong kita, ambillah Al-Quran gitu, ambillah isi dari Al-Quran gitu ya, sehingga hidup kita ini benar ya, ihdinas siratal mustaqim. Makanya siratal mustaqim itu apa ya, kan Al-Quran itu. Kita harus menjadikan Al-Quran, as-sunnah itu sebagai jembatan menuju ke surga kan begitu. Jadi teman-teman semuanya dan kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan kita bisa terus mencintai Al-Quran ya, bacaan kita semakin baik, tartil ya, semakin paham maknanya gitu, semakin sabar ya. Karena kalau mudah itu memang relatif ya. Kita itu selalu berdoa mudah, tetapi memang dari nabi-nabi sebelumnya itu berdoa mudah ya tetap ada ujian memang gitu. Maka ya sabar itulah yang terpenting, karena sabar itu lebih dekat dengan ikhlas kan gitu ya Mas ya. Sabar ya. Ya, maka kita ngelihat Mas Fahri belajar di sana, kita pengen ke sana, tapi tetap di sana juga butuh kesabaran dengan beberapa hal, tetap ya harus sabar menghadapinya gitu ya. Kita yang dimanapun berada juga harus sabar. Terutama yang harus sabar itu adalah sabar dalam menuntut ilmu. Itu kalau tadi kuncinya adalah ilmu, maka menuntut ilmu harus sabar. Kalau guru itu ngomongnya lelet, kita harus sabar dengerin keleletan itu. Kalau guru itu ngomongnya keras, kita harus sabar dengerin kerasnya itu kan gitu. Kalau guru itu ngasih tugas banyak, kita harus sabar menjalani tugas banyak itu. Kalau guru itu nggak ngasih tugas, kita juga harus sabar dengan guru yang seperti itu. Pokoknya bentuknya guru kayak apa, kalau kita jadi murid, maka kita harus sabar menjalani belajar atau menuntut ilmu itu.
Kalau kita itu jadi guru, maka kita juga harus jadi guru yang sabar terhadap murid kita. Ya, sesusah-susahnya murid kita harus juga mengajarkannya. Ya, sesusah-susahnya materi yang harus kita ajarkan, kita juga harus mengajarkannya gitu. Karena memang kita tahu Rasulullah itu nggak pandang bulu, semua orang mau mudah diajari, mau susah diajari, semua orang diajari, kan gitu. Maka bagi kita para guru ya kita harus terus semangat mengajar dan kita juga ini seorang murid itu ya. Di mana-mana namanya guru itu juga ya murid itu. Murid itu ya guru gitu. Makanya istilahnya itu kalau kata-kata bijak itu ya kita itu mengajar tanpa menggurui. Mengajar karena guru itu yang nggak pintar kalau nggak ada siswa gitu. Guru itu nggak jadi guru kalau nggak ada siswa gitu. Ya kan? Nah, itu. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesabaran untuk terus menuntut ilmu dan didapatkan ilmunya ya. Ilmunya Allah berikan kemudahan untuk dapat ilmunya, diridhoi oleh Allah ya. Karena yang terpenting sebenarnya ridhonya Allah itu tadi. Ya benar kata Mas Fahri ya, ridho orang tua ya berhubungan dengan ridhonya Allah memang. Ridho Allah berhubungan dengan ridho orang tua. Dan kita di sini memang akan mendapatkan ridhonya Allah kalau kita ridho terhadap ketetapan Allah. Gitu. Ya gimana Allah itu akan ridho sama kita kalau kita nggak ridho sama Allah. Artinya kalau kita itu doa belum dikabulin, ya jangan ngeluh. Karena dikabulin nggak dikabulin itu kan terserah Allah. Gitu. Kita beramal banyak, ilmunya banyak, Allah masukin ke neraka, kan terserah Allah juga. Itu namanya ridho. Gitu. Orang sejahat apapun kok dia dimasukkan ke surga itu juga terserah Allah. Ya karena itu haknya Allah. Gitu. Artinya memang kita kalau kita sudah berusaha kok belum dapat ya itu terserah Allah. Gitu. Tetapi memang dalam ilmu apa namanya? Sunatullahnya ya sesuatu yang ditanam itu ya nanti dia akan panen kan gitu. Kalau dia nggak nanam apa-apa ya apa yang dipanen. Maka kalau kita itu mencari insya Allah kita akan dapat. Kalau kita nggak nyari ya nggak dapat. Nah mungkin itulah ya sehingga kita ini di bulan Ramadan ini jangan tinggalkan Quran ya minimal 30 hari 30 juz. Nah minimal kan gitu. Dibaca kan gitu ya. Yang belum bisa baca ya belajar tahsinnya. Kalau sudah bisa maka minimal 30 juz dan itu berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Ya. Karena itu kantong ajaib kita adalah Al-Quran. Pintu kemana saja adalah Al-Quran. Maka kita bisa mendapatkan keajaiban yang luar biasa dari Al-Quran. Semua masalah kita selesai dengan Al-Quran. Masa lalu dan masa depan itu ada di Al-Quran. Maka jangan lepaskan Al-Quran. Kayak kita HP ini nggak pernah lepas. Al-Quran ya jangan pernah lepas. Ya. Quran saku misalnya dibawa kemana aja kita baca setiap waktu. Ya. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Fahri ya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya ya mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Ya, kita ngobrol santai aja memang gitu. Memang ini sayangnya kita nggak saling lihat dan nggak ada kopinya ya. Kopi gorengan gitu ya. Nah ini teman-teman semua kalau sama Mas Fahri ini memang biasanya ya. Ini ada Mas Hendrik juga. Itu kalau di Bandar Lampung tuh ngobrol sampai malam ya biasanya. Ngobrol ngalor ngidul. Ini mudah-mudahan ngalor ngidul tapi ada manfaatnya lah. Kita saling memotivasi, saling berbagi. Mohon maaf ya dan Mas Fahri juga ini minal aidin wal faidin ya mudah-mudahan kita bulan Ramadannya ini penuh berkah, penuh kemudahan ya. Kita bisa mendapatkan pintu aroyan. Nah, ini luar biasa nih ya. Ramadan dapat pintu aroyan ini puasa ini pahalanya langsung dari Allah ya. Dan juga kita mudah-mudahan semua yang hadir ini saling mendoakan semuanya kita bisa dapat malam Lailatul Qadar ya. Nah, itu juga luar biasa ya. Pokoknya Ramadan itu is the best lah. Kita harus sambut dengan bahagia, menjalaninya dengan bahagia. Ya, karena ikhlas sabar itu tampak dari orang yang bahagia menjalani gitu ya. Nah, kalau dia bahagia puasanya, bahagia sholatnya, bahagia belajarnya berarti dia itu sabar dan ikhlas kan gitu. Kalau nggak bahagia ini bilang ikhlas juga nggak kelihatan ikhlasnya itu karena nggak bahagia. Ya, mudah-mudahan kita bahagia semuanya ya, meskipun katanya ada corona katanya ya, kita tetap bisa menjalankan ibadah ya dengan sebaik mungkin. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Mas, Mohon maaf. Satu pesan lagi mas. Satu pesan lagi aja. Jadi saya tuh selalu mengingatkan murid-murid saya jauh sebelum Ramadan, mumpung ini masih di bulan Sya'ban, selalu berharaplah mendapatkan malam Lailatul Qadar sebelum malam ke-10. Jadi jangan berharap Lailatul Qadarnya pas hari ke-10 terakhirnya, tapi sebelum hari 10 lah berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah nanti diijabah. Amin. Kalau saya berharapnya udah dari tahun kemarin mas. Ya. Makanya jauh hari kan. Amin ya. Nah, mudah-mudahan yang bergabung di pertemuan pertama ini ngobrol santainya nanti kita adakan lagi di pertemuan berikutnya nanti akan diinformasikan ya ngobrol santai lagi dengan tema-tema mudah-mudahan menarik lah ya. Kalau nggak menarik berarti mendorong gitu. Gitu ya. Mohon maaf semuanya kalau ada salah-salah kata ya kita sama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang minta ampun yang diampuni, kalau nggak minta ampun ya nggak diampuni. Sedangkan Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kalau kita minta ampun, insya Allah diampuni. Ya, Astaghfirullahaladzim, Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.